Kolose 2:9 tidak ada membedakan jasmani Yesus waktu di dunia, jasmani Yesus waktu di surga, nggak ada. Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan, itu tulisannya, nggak ada di situ jasmani waktu di bumi, jasmani waktu di surga, enggak. Itu semuanya secara jasmania. Jadi kalau kau bilang itu Yesus sudah di surga, itu Yesus di bumi, tetap aja itu jasmani. Tuh. Syukron Belo. Ilmumu dari mana bentuknya? Dari begitu? Bible, dari datamu. Ilmumu dapat dari. Coba baca dulu Iya, Kolose makanya 2:9. kalau kau nggak paham. Ya, saya tampilin data lagi ya, nggak lama-lama ya. Soalnya tampilin data lama-lama biasanya tidak kuat. Ya, kita lihat ya. Dia bilang ilmu dari mana? Dari Biblemu sendiri yang ngasih tahu. Kolose 2:9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di sini hanya ditulis secara jasmaniah ya. Ini tidak ada tertulis jasmani di bumi atau jasmani di surga, enggak. Tapi di sini jelas tertulisnya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan. Jelas ya. Jadi ini bisa global, ini bisa semuanya digarap nih, jasmani kok, mau dia jasmani di surga, jasmani di bumi, ini nggak ada keterangan perbedaan. Jasmani ya jasmani, kepenuhan keseluruhan Tuhan ya udah seluruh kepenuhan ketuhanan. Datanya jelas. Itu kamu tanya ilmu dari mana? Itu datanya sendiri dari Biblemu. Bantah lagi Biblenya, bantah lagi, bantah. Semangat Bang Aron, semangat, bantah terus. Macet saudara-saudara. Macet. Baiklah, dia macet Kang Satria, dia macet. Macet. Bingung Lundro. Bukan bingung, tapi gini, saya bingung. Mbak Natali ini awal bahas pada saat kelahiran dan pengajaran pada saat dia hidup, kemudian lari itu nanti lah. Terus yang terakhir saya bahas itu kemana? Nama kau lari-lari. Enggak, yang terakhir saya bahas itu apakah ada perbedaan saya nggak antara mau surga dan nanggepin, bumi? tapi malas saya nanggapin. Ya udah, kalau malas diam aja, turun. Kalau malas turun nggak apa-apa. Memang ya, kalau Anda imannya sudah bingung dengan apa yang tertulis, ya udah, mending diam itu lebih baik daripada Anda semakin banyak berbicara, semakin banyak terlihat kebodohan Anda. Memang lebih baik diam itu keputusan baik. Silent is God. Diam itu adalah emas. Kemarin saya diam terus, ada emas-emas yang ngajak ngobrol Yeskiel. Ayat emas. Bang Carol nih, muncul Bang Carol. Itu Kodondi beneran mau ke ini ya Kang ya? Mau pergi ke Malaysia ya? Ya, kita sama-sama. Awal bulan ya? Ya. Iya, kemarin dia bilang saya padat jadwal Ini besok. pengalihan isu atau apa ini? Kalau nyerah bilang dulu, saya nyerah lah. Enggak, kalau saya enggak nyerah, bukan nyerah. Kalau kan dipotong, males lah dipotong. Saya pikir kalau tulis demikian berarti artinya maknanya demikian lah. Nah, ini baru Kristen Mantap. benar. Tepuk tangan dong Bang Carol. Kalau tertulisnya demikian ya Bang Carol ya. Coba saya ke Bang Kerol nanya, Bang Kerol, kalau tertulis di situ jakarnya seperti jakar kuda, yang ada di bayangan Bang Kerol ini nasi uduk atau jakar kuda? Karena saya tidak bakal mengkonsumsi yang terkait dengan kuda-kudaan, bakal berarti nasi uduk yang saya pikirkan. Sama Waduh. aja ngehe. Atau gini, susunya di jamah-jamah tertulisnya seperti itu dalam Bible.
Yang ada di pikiran Bang Keral susunya yang lagi dijamah atau sambal cibiuk? Nah, ini kemungkinan itu yang dimaksud dengan susu di situ dari manusia kah? Ya. Manusia. Susu Itu di keperawanan. Yeskiel kan? Ya. Di Yeskiel itu ya. Hmm. Ya, bisa. Bisa masuk di kepala itu. Maksudnya asosiasinya, diasosiasikannya ke situ memang. Nah, udah jujur kayak gitu. Ini keren baru pendeta jujur nih yang kayak gini, jangan kayak pendeta Aron. Si Keral bukan pendeta, dia jemaat biasa, makanya jujur, nggak ada beban. Oh, dia ini loh, ahli teologi juga. Dia dari seminari loh, seminari ya. Iya. Kalau pendeta biasanya nggak pernah jujur, kalau jujur ya ditinggalin sama jemaatnya lah. Saya sih baru dapat ilmu dari di tempat Pak Ivo atau Pak Iva mengenai Allah itu dalam perjanjian lama ada bagian yang sebenarnya adalah iblis. Nama atau istilah dalam Quran. Karena dalam original teksnya kan tidak ada Allah kan di perjanjian lama. Paling tetragrammaton atau apa itu ya. Nah, itu di pemahaman tentang itu ada yang sebut itu sebagai iblis ya kan. Mengasosiasikan sebenarnya itu iblis. Betul. Karena apa? Karena secara aktif mengusahakan penbunbunan, mengusahakan genosida satu suku Amalek lewat Israel. Oh, berarti maka itu ada 100% iblis, 100% Bapa berarti ya kalau kayak gitu. Nah, inilah. Ya kan? Jadi pemahaman mengenai pencipta rupanya mengalami suatu evolusi perkembangan. Yang ditulis mengenai YHWH sebenarnya itu saya mensinyalir sebenarnya itu dialami tentang iblis lebih dahulu. Tapi sebenarnya ditulis itu tentang iblis ya, tetapi dianggap itu pencipta, secara positif pencipta. Padahal yang ditulis itu tentang iblis. Nah, nanti diluruskan pada zaman-zaman kemudian. Zaman-zaman Nabi Yesaya dan seterusnya. Itu yang saya simpulkan, yang saya lihat tentang pemahaman yang dibawa oleh Pak Iva dan Ivo atau Iva sih? Dan kelompok Marsion sih. Karena kalau kelompok Marsion kan sudah menganggap ya perjanjian lama, Allah di perjanjian lama itu fix bukan Allah lah. Menolak Allah. Menolak Tuhan pencipta dalam perjanjian lama. Tapi kalau saya melihat dia sebagai satu proses sih. Proses pemahaman, penerimaan tentang pencipta itu. Ya, Bang Carol suara noise anak kecil ya. Pak Ivo itu Bang Carol, Pak Ivo. Jadi Bang Arum ini gimana nih Kang? Ya, jadi kalau menurut Arum gimana? Kalau menurut Arum gimana tentang itu semua? Gak Arum mau macet. jujur dia, macet dia. Macet. Udah ketampol dia barusan. Jangan malu. Udah dia. Jangan malu. Arom. Apanya? Kenapa Kang? Itu. Jawab dulu sih Kang. Apa? Kenapa Carol? Dibuka mute-nya Carol dan ngejauh, jangan banyak suara anak-anak itu. Nah, pindah ruangan memang. Nah, udah bagus. Ayo jelasin yang Pak Ipo tadi. Jadi demikian orang menganggap bahwa mereka telah menulis tentang Sebentar, aku jawab. Uni tuh naikin aja Uni tuh, Kang. Ada Uni Kang. Ada Uni Riva. Mana nggak Coba ada? naikin deh. Minta tolong. Ya, Bu ya. Ada itu, tuh. Buya Rumkat. Riva 06. Gak ada kita Berarti ya naik. Buya Rumkat berarti.
Berarti kira-kira aku yang Riva 06. Ya udah tanggapin aja dulu yang ada ini. Nanti kalau Uni minta naik juga minta naik ya. Tanggapin aja dulu ini, gak usah pengalihan. Kenapa kau Iya, jadi gitu, Kak? pencipta itu dalam perjanjian lama ditulis Enggak, biar diskusinya jalan. Iya nggak apa-apa Padahal kalau itu ada Uni Riva yang minta naik, Uni Riva minta Akunnya naik. akunnya kena banned itu, nggak bisa dijambak, nggak bisa naik. Di sini nggak ada permintaannya, di sini nggak ada Uni Riva. Kalau ada Uni Riva minta naik kita naikin. Jadi daripada kamu pengalihan, kamu mendingan bahas dulu yang ditanyain Bang Carol tadi, biar maju diskusinya. Jangan kabur dari permasalahan. Oh ya. Pembatasan. Yang pencipta dalam perjanjian lama sebenarnya yang ditulis ayat yang mana, Karel? Ayat yang mana, Karel? Ayat yang mana? Ayat yang mana, Karel? ya, antara karya. Ya, Sifatnya ayat yang mana? Antara karya Ayat yang mana? Ayat yang mana? karya Ayat yang mana? yang ayat mana ya itu? Ya boleh lah, saya harus browsing Chromebook lah itu di keluaran lah di mana. Jadi mana? Browsing itu harus di Yang browsing mana? apa? Yang mana? Biar ku buka. Yang mana? Bisa nggak search ya? Bisa tidak browsingnya itu? Browsing Nyari apa sih ChatGPT kamu, kan Bang? bisa. Dari apa sih Bang kamu Bang? Bolehlah cari saja tentang apa? Cari saja tentang YHWH membun-bun Amalek. Halo nih. Kemarin udah ini, bisa dapat saya tuh. udah ngobrol sama. Lanjut dulu sama ke Karol dulu, Arom, nanti si Karol ngomong. Oh, Bun-bun ya Amalek. Karol nggak bisa nunjukin datanya kok. Bisa lah. Kalau di browse di chat GPT kan dapat ayatnya, ayat-ayat soal itu. Banyak lah, bisa, gampang lah. Kalau dapat di chat GPT-nya. Fix di pasal dan ayatnya. Tapi kalau menurut saya secara garis besar ya, dari data-data itu ya, demikianlah pemahaman mengenai pencipta ya. Ada satu perkembangan, ada satu boleh dibilang evolusi pengenalan mengenai pencipta yang sebenarnya dianggap karya positif pencipta, tapi sebenarnya bukan pencipta, atau diterima penulis kitab, diterima Musa contohnya sebagai Allah, sebagai tindakan Allah, padahal belum tentu, karena kan betapa negatif perilakunya terhadap sebuah suku atau seseorang. Ya, dari sana saya bisa mengambil kesimpulan demikianlah perkembangan penerimaan manusia terhadap makhluk lain, perkembangan penerimaan manusia terhadap mana yang patut dia pakai, mana yang patut dia gunakan, gitu. Pembahasannya nggak jadi kayak yang gitu Bang Carol. Yang katanya Tuhan di apa tadi? Ya, tadi yang tadi Bang Carol bilang itu adalah iblis itu. Harus lihat di chat GPT lagi itu supaya dapat fix ayat-ayatnya. Browsingnya kan browsing dengan cara Carol apa udah kan? jadi Marsion Menuliskan. sekarang. Udah jadi Marsion. Carol sama Marsion seperti yang gimana Pak sih? Ivo tadi. Nggak, tadi Pak kan Iva. kita di tempat Pak Iva. Ivo. Oh. Iya, enggak. Tadi kan kita Tadi baru tempat Uni Pak Riva. Ivo. Iya, jadi tadi Pak Ivo itu dia Kristen. Bentar nitip dulu ya, Akang beli makan dulu ya. Nitip Ya. dulu ya. Akang makan juga. Kang ini Iya. judulnya Nah, udah. Oh, jadi Kang Kian Santang makan juga. Kirain sama ini. Ini kenyang ibarat firman. bumi dan langit. Bunda Makanya- Natali cantik, Uni Riva. Aduh, sederhana banget mukanya.
kurang ajar memang Dulu hostnya Akang ini bilang kurang aku mandi. ajar. Ya udah, Akang beli makan dulu, woi. Nitip ya, ini lagi live di YouTube Iya. juga. Satunya, Ya. ya semoga makannya makanan saya ya. Yang satunya cantik, yang satunya ganteng. Makasih. Si Akang dia makan kangkung. Oh dia. ganteng. Enggak, Perempuan tapi ganteng. enggak, tapi serius nih Ya, Carol, kamu moga-moga. sama kayak si itu sekarang, sama kayak Pak Ivo tadi kamu. Saya baru saja baru saja mengolah. Saya baru saja mengolah data-data yang dikembangkan, yang dibawakan oleh Pak Ivo sih. Kalau Marsion itu yang gimana sih kalau Marsion? Memang sama sekali menolak Allah perjanjian lama atau gimana kalau Marsion? Tidak, dia Marsion itu salah Jangan-jangan satu saya- aliran. Makanya dengerin. Marsion itu salah satu tokoh Kristen di abad kedua. Dia pertama sekali yang mengkanon Bible. Dia yang memilah Bible. Dia menerima kitab, kalau nggak salah yang dia terima itu kitab Lukas sama beberapa surat-surat Paulus kalau nggak salah ya. Nah, menurut dia Tuhan itu seperti Yesus, baik, tidak membunuh. Karena ada tertuliskan iblis itu pembunuh sejak semula. Nah, dia menolak bahwa YHWH itu adalah Tuhan karena YHWH membunuh Uza, membunuh Unan, anak kecil, banyak yang dibunuh oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi si Ivo. Marsion Yehua. ini Yehua. Marsion, dia membedakan entitas dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Pak Ivo itu dia beda dengan Marsion. Dia percaya kalau YHWH itu pencipta langit dan bumi. Jadi dia percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah iblis. Itu paham nggak? Nah, kamu sama seperti Pak ini juga berpikirnya, sama Pak Ivo juga. Wah, kalau begitu beda dong. Bagi Sebenarnya kami, gini, yang secara menciptakan tekstual awal itu ya. umat Kristen itu tidak bisa menghindar dari secara tekstual karakter Tuhan di perjanjian lama dengan karakter Tuhan di perjanjian baru itu berbeda. Itu tidak bisa kalian ingkari. Mau kalian lari kemana ya tetap beda. Coba perhatikan. Nah, lalu kalian dengan tafsir kekristenan, kalian mengatakan itu ya pribadinya beda. Itu kan dulu Tuhannya begitu, sekarang kan begini. Ini yang disebut dengan tidak konsistennya gitu loh. Doktrin kalian itu tidak konsisten dalam memahami esensi ketuhanan. Seperti itu, Karol. Ya, kalau saya sih menerima apa sih dari segi Semuanya. penulisnya ya. Semua kamu Dari terima. segi penulisnya yang maksudnya dari segi penulisnya bagaimana penulis menerima pencipta itu, demikianlah dia menuliskan itu. Ya, maksudnya ya penulis menganggap pencipta atau Allah itu berpihak pada sukunya, contohnya Musa ya, maka tak heran dia menganggap bahwa genosida atas suku Amalek lewat sukunya, nah itu suatu karya atau kehendak Tuhan atau kehendak Allahnya. Saya mau Allahnya tanya Musa sama itu. kamu, Carol. Tuhan dalam perjanjian lama itu menggenosida suku Amalek itu diksi yang kamu terima. Itu betul berarti. Kamu yakini Tuhan, karena kamu pakai kata genosida loh. Ada Berarti di kamu dalil menerima kan? Tuhan dalam perjanjian lama itu memang menggenosida suku Amalek. Ya penulisnya begitu. Dan kamu percaya itu? Bagi apa? Menggenosida. Nah, itu sebenarnya bukan bahasa Bible ya sebenarnya. Pokoknya ya, apa ya ada bahasanya? Kalau secara letterlexnya saya harus lihat lagi memang terjemahannya pakai apa. Tapi memang kasarnya genosida ya. Oke lah, kasarnya genosida lewat Israel kan, lewat orang Yahudi. Ya gitu aja sejarahnya. Gitu, Kamu tahu nggak, genosida itu istilah yang digunakan aku menghabisi satu etnis total, dan itu memang terjadi. Misalnya Hitler terhadap Israel gitu kan, Yahudi. Iya, kalau Hitler kita terhadap bicara Yahudi. suku Amalek itu di genosida memang tepat, karena kalau kamu baca ayatnya Tuhan akan menghabisi berperang melawan suku Amalek turun menurun. Ya gitu di apa kan? Dan kamu Tertulisnya percaya kalau gitu. itu Tuhan, dan kamu percaya kalau itu Tuhan yang benar melakukan hal seperti itu? Itu
Itu subjektivitasnya Nona, penulis. saya Musa. bukan tanya orang lain, saya nggak nanya penulis, saya tanya kamu, pribadi kamu. Kamu kan sangat mencintai hewan, makhluk hidup nih, bahkan kamu nggak mau makan ikan. Ya kan? Ya, Ini betul, jangan betul. kontradiktif dengan diri sendiri nanti. Ujung-ujungnya kan gini nih, Karo. Saya sama ikan saja tuh saya nggak mau makan. Tapi saya menerima Tuhan yang membunuh orang. Itu kan kontradiktif itu. Ya makanya saya katakan kan, nah, itu Musa yang menuliskan demikian. Saya bakal Nah, menolak ketika Musa lagi. menuliskan begitu itu berarti itu bukan datang dari Tuhan. Ya boleh demikian. Musa secara Berarti terbatas. kamu meyakini bahwa Musa mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Tuhan. Ya, Musa menulis secara rasis. Ya kalau gitu kenapa kamu terima kitab perjanjian lama itu? Kalau Musa saja mampu menuliskan secara rasis dan tidak sesuai dengan aturan Tuhan, berarti dia nabi palsu. Ya memang harus dipilah-pilih memang. Bagaimana Maksudnya cara harus kamu dikaji. milih pernyataan mana yang benar dari Musa, pernyataan mana yang tidak benar dari Musa? Seperti apa? Ya kamu? diantaranya diberikan ke otoritas gereja atau magisterium gereja. Sama halnya dengan magisterium Kenapa gereja. kamu yakin menurut kalau gereja Laudato Si. Tuh, kenapa kamu yakin kalau gereja itu tahu mana benar mana salah? Apa kaitannya dengan Musa? Kenapa kok gereja orang-orang yang hidup ratusan tahun kemudian bisa menentukan perkataan Musa benar salah, sementara Musa sendiri tidak mampu menjalankan perintah Tuhan dan menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan? Ya karena saya melihat di masa kini dalam kebutuhan masa kini gereja melakukan beberapa perubahan penyesuaian ya. Sesuai dengan keinginan manusia yang muncul belakangan. Nah, ini yang saya katakan. Ya, Jawabannya karena kan, singkat padat, perkembangan. Keros. No, jawabannya singkat padat. Tapi kamu tidak Ya, mau menjawab. perkembangan. Jawabannya Perkembangan sebenarnya adalah pemahaman. kamu Perkembangan moralitas. Perkembangan Bukan, moralitas. Moralitas itu sudah ada di common sense manusia. Kamu tahu tidak tablet Hammurabi, Mesopotamia kuno? Belum Moral itu tentu. sudah ada di situ. Belum Saya tunjukin tentu. nih. Kamu Di tahu masa landasan lalu- hukum yang dipakai di dunia pertama Masa sekali lalu adalah tablet oke-oke saja Hammurabi. konsumsi hewan di masa lalu oke-oke saja konsumsi hewan sekarang. Kalau itu moral, konsumsi berarti hewan itu dipertimbangkan. berarti kamu mengatakan Yesus tidak bermoral dong karena dia mengkonsumsi Karena ikan. Yesus Kan makan aneh ikan goreng statement gitu. kamu itu. Karena Yesus makan ikan goreng begitu. Karena Yesus Ya nggak makan mungkin ikan dia goreng. makan ikan hidup-hidup, tak dimatikan dulu lah ikannya. Nggak, ini kamu kok tidak konsisten. Memang Orang saya yang tidak tidak konsisten. konsisten dalam Terus terang. ucapannya itu bukan orang yang benar. Dengarkan dulu Terus terang baik-baik. saya tidak Orang konsisten. yang tidak konsisten. Iya, memang saya Udah, tidak konsisten. berarti kamu sudah akui kamu tidak konsisten. Ah, ya sudah lah Sesuai kalau gitu. dengan- Ambil alih sesuai Natali, dia dengan- sudah akui. Sesuai dengan standar moral juga memang. Standar moral kan kalau diukurkan sekarang dengan model-model moral yang lampau kan bisa jadi. Standar moral siapa? Carol, standar moral siapa? Moral kamu sendiri. Ya moral yang mereka yang sudah menganggap Tidak Yang ada diantaranya sudah ketidakkonsistenan itu tidak masuk moral, Carol. Orang tidak Nah, kalau konsisten itu tidak ada moralitas disebut orang berkembang bermoral. memang- Gitu. kalau moralitas memang berkembang gimana? Dulu oke-oke aja. Ya, yang mana? konsumsi. Maksudnya yang mana coba? Coba yang mana? Ya berkembang lah moralitas ukuran. Ya, standar yang moral mana manusia. coba? Dulu, Seperti dulu, apa dulu. contohnya? Dulu oke-oke Ya, aja. contohnya seperti Dulu apa? oke-oke aja. Hewan Yang mana? dieksploitasi. Dulu oke-oke aja hewan dieksploitasi. Sekarang kan Terus? lain ceritanya. Nggak, berarti kamu akui kalau Yesus Ya, makan ikan itu. goreng itu perbuatan tidak bermoral sebenarnya. Ya kalau diukurkan sekarang ya. Berarti Yesus pernah melakukan Tapi kan perbuatan yang memang tidak Yesus- bermoral berarti. Bagaimana diukurkan sekarang? Hal yang lalu diukurkan dengan saya lagi bicara tentang konteks agama. Agama itu tidak terikat dengan waktu, Carol. Kalau ada agama yang terikat dengan waktu, maka itu bukan datang dari Tuhan. Makanya Al-Quran itu masanya itu sejak Nabi Muhammad yang jadi Rasul sampai nanti. Taurat itu ada temporerirnya. Makanya Allah kabarkan akan muncul seorang Nabi bernama Ahmad. Karena memang ada batasan waktu untuk Taurat ini berlakunya. Karena Allah lebih tahu hal itu. Yang saya tanyakan itu adalah, kamu berarti sepakat Yesus pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral, yaitu dengan makan ikan goreng. ya begitu kah? Nah, Tapi untuk saya sih tidak sih. waduh. Saya tidak bisa. Maksudnya saya tidak bisa mengukurkan moralitas sekarang dengan tindakan praktik di lapangan yang lampau. Itu kan kamu yang melakukan tadi, yang mengukur moralitas zaman dulu dengan sekarang kan kamu. Saya tidak suruh kamu malahan. Saya justru Iya. tidak sepakat dengan kamu loh.
Iya, Kita tidak bisa makanya. mengukur moralitas sekarang Artinya, dari zaman maksudnya- dahulu. maksudnya Kamu ketika yang Yesus- bilang itu tadi. Maksudnya ketika Yesus ada sekarang bisa jadi tidak mungkin Yesus tidak memilih ikan goreng. Saya tidak mau probabilitas yang sesuatu yang tidak make sense begitu ya. Itu kamu sendiri itu yang berkeyakinan begitu. Yang saya tanya waktu Yesus makan ikan goreng, berarti menurut kamu waktu itu Ya, dia itu melakukan sulit untuk perbuatan saya yang jawab. tidak bermoral? Ya, Saya sudah. jawab dengan tegas, sulit kalau Nah. diukurkan dengan moralitas dulu dengan Sudah sekarang. ketemu kita jalannya bahwa yang namanya keyakinan yang benar itu tidak mungkin sulit untuk dijelaskan. Itu poinnya. Karena nggak mungkin Tuhan menginginkan kita sulit untuk memahami dan menjelaskan. Kalau Tuhan menginginkan kita sengaja menyulitkan kita, berarti dia bukan Tuhan yang benar. Itu loh Carol. Silakan ambil alih Natali. Apa tadi tema kalian? Silakan lanjut lagi. Lanjut aja Uni, lanjut. Ya. Tadi aku udah banyak Jadi, ngomong, Carol. lanjut aja Uni. Jadi Carol, dalam aspek keyakinan Carol, banyak orang-orang yang mengaku ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Tapi ketika diuji tidak masuk ke dalam ranah konsistensi. Teori kebenaran itu salah satunya adalah harus konsisten, koheren, dan koresponden. Tapi ketika seseorang mengatakan, saya tidak suka baju warna pink, tapi tiba-tiba dia pergi ke acara pernikahan seseorang pakai baju warna pink. Alasannya banyak cerita lah. Alasannya gini-gini. Kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Saya tidak akan pernah pakai baju warna pink. Tiba-tiba dia pernah pakai baju warna pink. Artinya dia berbohong. Maka ketika kita berbicara, kita harus konsisten dengan ucapan kita. Itulah kenapa dikatakan itu sebuah karakter yang disebut dengan konsistensi. Itu. Jadi kalau ada orang yang saya tidak akan pernah menyakiti hewan ternak. Tapi tiba-tiba dia memuja dan memuji orang yang menyakiti hewan ternak. Gimana itu ceritanya? Itu Carol, semoga kamu berpikir, saya tidak mau mendesak Carol, cuman saya mau mendesak pemikiran Carol agar kita bicara ini Carol, itu didengar banyak orang. Setiap orang bisa mengkritisi kita. Ucapan kita ini benar dan salah, bukan baik dan buruk, karena kalau baik dan buruk itu menurut kita masing-masing, ya terserah lah. Tapi benar dan salah ini bisa diuji. Benar dan salah bisa diuji kok, mana benar mana salah itu bisa diuji. Yang salah yang mana, yang benar yang mana. Dalam Islam istilah itu disebut dengan munafik. Apa arti munafik? Menafikan, menafakkan ya, membantah sendiri. Dia bilang A, perilakunya bilang B. Karena yang namanya iman itu sejalan ucapan, hati, dan juga perilaku. Kalau tidak sejalan maka itu munafik. Maka munafik itu dihukum oleh Allah. Ya, apakah setiap manusia pernah munafik? Pernah menafikkan, pernah. Ada yang karena sengaja, ada yang karena nggak sengaja, begitu. Tergantung situasi dan niatnya, begitu. Kalau ya. Nih Arom kenapa Arom? Udah jadi ketemu Pak Dondi? Belum. Oh. Ya sudahlah, hidayah itu dipilih Arom ya. Menjadi agama Islam itu agama pilihan. Agama pilihan bagi orang-orang terpilih ya, itu ya. Agama pilihan bagi orang-orang terpilih. Yang memilih siapa? Allah. Kenapa dipilih Allah? Karena kalian mau dipilih. Gitu. Allah adalah Tuhan yang memberikan apa yang kalian mau. Mengabulkan apa yang kalian minta. Kalian tidak minta Islam, tidak akan diberikan Islam. Kalian minta Islam, akan diberikan Islam. Semudah itu menjadi seorang Islam. Saya mengatakan Islam agama benar bukan karena saya Islam. Bukan saja karena saya Islam. Tapi karena saya bisa membuktikan kebenaran Islam dengan rasional saya dan ilmu pengetahuan yang beredar saat sekarang ini. Nah, begitu. Silakan ditanggapi. Mana yang lain? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya tadi kesini mau nanya Arom aja. Cuman karena Carol bahas Marsion, saya pikir tadi Carol berpindah keyakinan ke Marsion. Kaget saya tadi. Baru ngomong sama Pak Ipo, langsung berubah keyakinan jadi Marsion gitu. Ternyata, tapi Carol sendiri nggak sepakat dengan Pak Ivo ya? Halo Carol. Bang Carol mic-nya dibuka, Bang Carol. Carol jangan tersakiti lah, seolah saya tersakiti setelah ngomong sama saya loh. Memang kebenaran itu pahit. Tapi itu seperti obat teman-teman ya. Memang yang namanya benar itu pahit. Makanya Yesus dilempari pakai batu karena dia menyampaikan sesuatu yang benar. Kenapa Yesus ditolak? Karena dia menyampaikan sesuatu yang benar yang menjadi asbab orang-orang tidak benar itu gelisah. Ketika ada pesundal dilarang, ada pesundal yang mendapat keuntungan dari persundalan, lalu ada orang yang berkata, bersundal itu haram. Dia marah. Wajar karena dia dirugikan dengan adanya larangan bersundal. Ketika pemabuk dikatakan bahwa
alkohol itu haram, dia marah. Kenapa? Kesenangannya terganggu. Sama ketika pemakan babi itu haram, dia marah karena dihalang-halangi makan babi. Karena orang-orang berzina, perzinahan itu haram, dia marah karena dia terganggu ketika mau berzina. Seperti itulah manusia. Jadi wajar Carol marah sama saya ketika saya tunjukkan bahwa konsekuensi dari omongan Carol itu menjadi asbab Carol menerima Yesus pernah berbuat amoral dengan memakan ikan goreng. Ya, minta maaf kalau itu menyakitkan Carol ya. Karena setiap pembicaraan kita ini dimintai pertanggungjawaban, diminta konsisten. Kalau tidak konsisten, maka kita tidak benar. Seperti itu. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Natali sama Akang dilanjut aja dulu. Uni juga mau ada aktivitas, ada kesibukan sebenarnya. Arum kalau mau bertanya, bertanya. Carol mau bertanya, bertanya. Teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau bertanya silakan bertanya. Kalau mau menyanggah saya silakan bawa data. Diskusi aja Uni, diskusi. Ya, angkat tema. Tema apa, Rom? Keselamatan aja. Ya udah, silakan representasikan dulu keselamatan menurut pemahaman yang kamu yakini. Oke. Kristen, keselamatan itu hanya pada Yesus Kristus. Dan Yohanes itu dia bilang, tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Siapa yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuh, itu Yesus sendiri yang bilang. Jadi hanya pada Yesus keselamatan dan tidak ada orang manapun yang berbicara tentang keselamatan selain Yesus. Ada 3 poin yang mau saya tanggapi. Yang pertama, ketika Yesus bilang keselamatan itu ketika mengenal Dia. Berarti menurut kamu Musa nggak selamat, Abraham nggak selamat? Selamat dong, karena kan mereka mengenal firman. Coba tunjukin bukti kalau mereka mengenal Yesus. Bukan mengenal Yesus, tapi mengenal firman. Tentu asumsi. Karena hidup tidak hanya dengan roti, melainkan dengan firman. Nggak ada kaitannya. Kamu baca pernyataan Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sejak kapan Abraham melalui Yesus masuk surga? Musa melalui Yesus. Dia kan firman, Noni. Jadi firman yang disampaikan kepada Musa itu Yesus. Firman itu kan berasal dari Bapa. Ganti. Coba baca lagi ayatnya. Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan firmanlah jalan kebenaran dan hidup. Kan tadi Uni minta saya present. Kan present ya, tentang Kristen. Ya enggak, present dulu lah tentang Islam present gimana. itu saya tanggapin. Kita bedah kata per kata. Di situ kan dikatakan, Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan begitu kalau ya? Kalau kayak gitu Uni yang nanya saya terus dong nantinya ini. No, itu mengkonfirmasi pernyataan konsisten atau tidak. Jadi kebenaran itu kita konfirmasi konsistensinya. Dalam pernyataan Yesus dalam tulisan yang diklaim, yang adalah pernyataan Yesus ini diklaim ya. Orang Kristen mengklaim bahwa tulisan ini pernyataan Yesus. Saya tekankan sekali lagi nih. Orang Kristen mengklaim bahwa ini adalah perkataan Yesus. Artinya klaim, maka kita buktikan. Benar tidak itu perkataan Yesus? Bentar saya potong dulu. Rom, itu mic-nya jangan bikin orang traveling. Suara napas lu itu mengganggu kegelian orang. Nanti orang bisa bikin Lu geli. Bukan gua geli. Jijik gua dengarnya. Jijai. Lebih tepatnya jijai. Lanjut Uni. Iya, jadi enggak dijauhkan aja sedikit biar enggak ini. Artinya gitu loh Arom. Kan kalau saya bilang nih, Islam kalau menjelaskan yang ditanya itu tidak menimbulkan ribuan pertanyaan di belakangnya. Tapi kenapa teman-teman Kristen, baik ayat yang dibawa, baik penjelasan yang dibawa, itu menimbulkan ratusan pertanyaan setelahnya. Kita bedah satu ayat itu saja. Oke. Kalau Islam Gini. Ku tanya dulu nih, ku tanya dulu ya. Ku tanya dulu, kata ini kan gampang. Oke.
syarat menjadi muslim itu apa nih? Syarat menjadi Islam itu percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Siapa? Dengan berikrar, dibenarkan di hati, lalu dilakukan apa yang dipercayai itu. Tuh, Ikrarnya gimana Uni? yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, itu keselamatannya. Mengucapkan itu pasti selamat. Itu adalah awal, bukan. Makanya dikatakan, saya bilang apa? Bukan mengucapkan itu kamu selamat. Kalau kamu mengucapkan, tapi kamu tidak lakukan yang kamu ucapkan, berarti kamu munafik. Iman Oke. itu dalam sebuah riwayat hadis, nih, saya kasih kamu dalilnya nih. Ketika Rasulullah itu mengajarkan apa arti iman dan Islam, maka Rasulullah mengajarkan apa yang disebut dengan iman. Iman itu diikrarkan dengan lisan, ditanamkan di dalam hati, dibenarkan di hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi kalau saya bilang begini, saya percaya kepada Nabi Muhammad, ya saya harus percaya setiap perintah Nabi Muhammad itu benar. Saya sholat, Oke. puasa, Gini gitu loh. Uni. Makanya syarat masuk surga itu beriman dan beramal soleh. Oke, gini Uni ya. Uni udah fix nih jawabannya. Untuk syarat jadi muslim adalah berikrar yang tadi dimana percaya Nabi. Syarat jadi muslim itu beriman, Arom. Nah, tadi Beriman. berikrar gimana? Cara beriman itu dengan syahadat. Arom, kita bukan anak kecil lagi ya. Saya kalau hal seperti ini saja sulit, saya pastikan Arom 5.000 akan datang tidak akan jadi Islam. Saya pastikan itu. Hal begini aja sulit lah bagi dia memahami. Syarat menjadi Islam itu beriman. Makanya syarat masuk surga itu beriman dan beramal soleh. Keduanya itu harus sejalan. Nah, iman itu apa? Iman itu diikrarkan di lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dibenarkan di dalam hati, ditunjukkan lewat perbuatan, itu namanya iman. Kalau cuman kamu bilang saya bersyahadat, itu namanya mengucapkan syahadat, bukan beriman. Mengucapkan syahadat, siapapun boleh, Kristen pun banyak kok mengucapkan syahadat. Apakah mereka langsung beriman? Tidak. Karena iman itu ada 3 elemen yang harus dipenuhi. Diucapkan, dibenarkan di hati, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Iya, tadi kan saya tanyanya disebut muslim Uni. Disebut muslim berarti kan berikrar itu kan? Saya nggak bilang begitu. Bagaimana syarat menjadi seorang Islam masuk surga beriman? Kan saya bilang begitu. Bukan. Untuk jadi muslim. Nggak yang kamu mau tanya. Untuk menjadi Islam itu kamu harus beriman. Menjadi Islam mau masuk surga beriman. Beriman itu apa? Diikrarkan, dibenarkan, dilakukan dengan perbuatan. Itu yang namanya iman. Saya punya dalilnya loh, ya. Saya ini bukan dari diri saya nih. Nih. Ya, dalam kitab Sahih. Duh, nggak kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Tuh. Sahih Bukhari nomor 4020 tuh. Apa itu iman? Apakah kalian tahu itu iman kepada Allah? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mendirikan sholat, mendirikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengeluarkan. Ini namanya rukun iman. Nah, esensi iman itu adalah mengucapkan keyakinan kepada Allah. Nih dia. Ya, apa itu iman? Ini iman. Diajarkan kami mendefinisikan iman itu. Bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika percaya bahwa Allah adalah Tuhan, berarti percaya setiap apa yang Allah perintahkan. Salah satu perintah Allah adalah ikutilah Rasulullah. Maka kami ikuti Rasulullah itu. Seperti itu iman. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan asyhadu saja. Itu namanya melafazkan kalimat syahadat. Kalau itu siapapun bisa. Kamu tahu nggak burung beo? Burung beo bisa diajarkan mengucapkan syahadat. Lalu dia langsung jadi Islam gitu. Nggak begitu, ya. Dalam Islam itu beriman itu diikrarkan, dibenarkan dan dilakukan. Arkana di amal bil arkan, di dalam rukun-rukunnya dilaksanakan.
Seperti itu dalam Islam. Dan banyak definisi iman yang Rasulullah tapi semua sejalan. Iman itu bukan hanya sekedar kita ucapkan. Kalau kita hanya mengucapkan tapi tidak melakukan, namanya munafik. Munafik dengan kaum kafir musyrik itu sama saja hukumnya, sama-sama neraka jahanam tempatnya. Gitu, brother. Jadi keselamatan dalam Islam itu simple, teman-teman. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, sampaikan, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Aku akan memberikan surga, jannah, kata Allah. Begitu. Kalau Arom kan bingung kita menanggapinya tadi tuh. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang selamat kalau tidak percaya kepada aku. Terus Ibrahim selamat. Oh, selamat karena dia percaya kepada firman. Maksudnya, sejak kapan firman itu adalah Yesus? Berarti firman yang disampaikan kepada Nabi-Nabi itu Yesus semua. Diksinya adalah aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Henok Elia ke surga lewat siapa? Jadi ini pertanyaan rasional dari orang-orang yang berpikir, kalau memang Yesus itu adalah jalan keselamatan, tidak ada yang bisa selamat tanpa Yesus, maka sebelum Yesus hadir dan setelah Yesus hadir tidak ada yang selamat. Karena cuma dia yang bisa menyelamatkan. Kalian pun tidak selamat karena kalian tidak jumpa dengan dia. Dari mana kalian tahu kalau dia yang mengajarkan ini semua sama kalian? Oh kan, kami nggak ada sanad kalian. Maka Yesus itu hanya adalah Tuhan menyelamatkan orang yang bertemu dengan dia saja. Itu konsekuensi logiknya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kembali lagi, keyakinan kalian ya keyakinan kalian. Kami tidak masalah dengan keyakinan kalian, tapi konsistensi dalam ucapan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, maka itu tidak benar. Ucapan yang tidak konsisten tidak benar, karena teori kebenaran itu salah satunya adalah harus konsisten, koheren dengan realitas, terkorespondensi. Begitu. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Padahal simpel banget memahami ini kok. Di Islam itu seperti apa? Gampang. Oh, kalau syahadat udah pasti masuk surga. Siapa bilang? Siapa bilang bersyahadat langsung masuk surga? Tidak ada ceritanya begitu. Ya, tidak ada ceritanya begitu. Orang yang bersyahadat itu juga bisa dari kalangan orang munafik. Orang-orang yang hanya mengucapkan kalam syahadat, tapi pada dasarnya mereka mengingkari Allah di dalam hatinya. Seperti itu. Monggo, mungkin saya mau izin turun dulu, mau ada kegiatan Kang, mau masak dulu Kang, mau nyiapin masak dulu. Natanya lanjut lagi dek, lanjut lagi Buru banget Uni. Ini sekitar 3, mau ini sih nunggu mau pergi ke pasar. Ya, Arom, sebenarnya yang menjadi asbab Anda tidak berislam itu bukan karena Anda tidak tahu, bukan karena Anda bodoh, bukan Anda orang pintar, Anda orang yang tahu, tetapi yang menjadi asbab seseorang itu tidak masuk hidayah kepadanya adalah pertama, asbab perbuatannya. Masih ada perbuatan-perbuatannya yang dipandang oleh Allah tidak layak mendapatkan Islam. Berhentilah dari perbuatan seperti itu. Yang kedua adalah kesombongannya. Berhentilah dari kesombongan yang nyata, karena kita manusia diberitahu setelah kita tahu, setelah diberitahu. Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu, dan kita tidak boleh Tapi tahu. gini, ini saya disclaimer dulu ya. Ini bukti ya. Kemarin si Arom ngirim video, ngirim foto ke saya. Kang, lu jangan nangis ya. Gua ngebaptis, gua murtadin 12 orang nih. Jangan nangis ya, katanya. Wah gila nih si Arom nih. Udah ngajak perang dia nih. Nggak, kalau kita nggak masalah Kang. Emang nggak masalah, cuma apa ya namanya ya? Kalau dia nggak baptis aja, nggak usah digitu-gituin di sini pura-pura belajar Islam, tapi di belakang kayak misionaris murtadin orang gitu kan? Mau benar mau enggak juga itu nggak boleh kayak gitu. Wong saya aja nggak pernah loh kirim-kirim video orang yang mualaf, orang yang syahadat dikirim ke dia, nggak pernah kan? Nah, Kayaknya Arom sama Akang nih ada seperti ini mungkin. Arom ini mungkin nggak tahu sama Akang kayak gimana, saya nggak ngerti. Cuma yang jelas adalah
kita ini semua punya common sense, kita punya intuisi namanya. Kita bisa menalar orang itu serius atau tidak, itu kita bisa menalar. Kalau saya itu tugasnya memfasilitasi isi di dalam hati seseorang, itu saya tidak diwajibkan untuk mengetahui. Tapi saya adalah orang yang boleh mengambil sikap. Saya pernah mengalami hal-hal, melihat sangat-sangat excited dengan kemualafan seseorang ya, tapi kemudian saya tahu bahwa itu hanyalah dusta gitu. Dan saya bahkan lebih bangga kalau ada Kristen tetap dengan kekristenannya, tapi dia tetap jalan diskusi dengan kita, terus bersama dengan kita dalam ranah diskusi, daripada orang yang dia terlihat ini, ya saya mau musuh Islam, tapi justru malah itu jelek. Itu orang pintar pendusta, orang cerdas pendusta. Itu akan lebih baik kita buang, lebih baik kita berteman dengan orang jahil, orang bodoh, orang awam, tapi jujur. Saya lebih senang berteman dengan Matius. Matius itu dia tidak bisa membaca, tapi dia jujur, berusaha untuk jujur. Lebih baik saya berteman, punya teman satu orang seperti itu daripada ada 10 orang pintar tapi pendusta. Betul. Saya lebih baik menyingkir daripada orang-orang yang pintar tapi pendusta gitu loh. Saya paling jijik sama orang pendusta itu, saya paling jijik. Yang tadinya sayang, yang tadinya cinta gitu ya, berhubung sering berdustanya sering dan selalu dilakukan, malah balik jijik, bukan balik cinta. Karena kan begitu kata Rasulullah SAW sendiri mengatakan, bahkan Rasulullah sendiri tidak akan berdusta walaupun itu bercanda konteksnya. Rasulullah begitu. Perbedaan kita benar dan salah itu adalah kejujuran. Jujur itu yang orang bodoh jujur bisa diajarkan ilmu, bisa diberikan informasi. Tapi orang pinter pembohong itu sulit, mau diomongin apa aja itu nggak akan masuk. Pendusta itu beda dengan berdusta teman-teman ya. Berdusta itu kan perbuatan, dan bisa jadi Unirifa berdusta, iya bisa jadi berdusta saya karena alasan keselamatan diri saya. Itu tidak bisa dikatakan pendusta. Makanya ada hadis begini, orang yang bisa disebut sebagai pendusta itu ada ciri-cirinya. Jadi beda, jangan. Orang pendusta ini orang yang memang punya karakter suka berbohong, apa-apa bohong gitu. Biasanya kebohongan itu untuk hal-hal yang receh juga dibohongin gitu. Dan untuk menutupi kebohongan itu pasti akan lagi. Untuk menutupi kebohongan itu ya berbohong lagi, terus berbohong dan selamanya akan berbohong biar kebohongan itu dibenarkan dan merasa benar gitu. Itu orang-orang ya akan terus kalau berbohong. aku tuh lebih menjauh aja dari orang begitu. Toxic buat aku sih kalau gitu. Aku lebih baik berteman dengan orang awam, tidak berilmu, miskin, tapi tidak pendusta. Karena orang-orang NPD, orang itu tuh diawali dengan orang-orang pendusta. Apa yang dibicarakannya itu rata-rata dusta. Ayo kembali ke tema. Arom, silakan Arom. Tali ambil alih dulu, Uni sarapan kecil dulu deh. Wena. Seru nih. Kan bukan mengajak Kang, tapi mereka sendiri yang mau. Gimana ya Kang? Entah itu jangan menuduh begitulah. Bukan menuduh, kan gua bilang dari awal, gua disclaimer. Entah itu mengajak ataukah dia pengen sendiri, ngapain harus dikirim-kirim ke gua? Gua juga kan nggak pernah orang yang mualaf dikirim ke lu. Pernah nggak? Gua tanya, pernah nggak? Nggak pernah. Iya, ngapain juga harus kirim-kirimnya kayak gitu-gituan, itu bodo amat masing-masing. Oh, aku tahu jawabannya Kang. Karena memang itu peristiwa langka, jadi dia merasa itu harus digembor-gemborkan karena langka banget yang mau murtad gitu kan. Tapi kalau yang mualaf kan bagi kita biasa aja ya kan, tiap Biasa hari biasa aja, jadinya kita udahlah nggak usah dipamer-pamerin juga udah biasa gitu kan ya Kang ya. Secara psikologis gitu memang ya. Jadi Satu kebanggaan tersendiri. Itu nggak tahu tuh satu kepala itu dibayar berapa tuh sama gereja tuh. Dan saya pun heran gitu, sebenarnya kemarin yang dia kirimin tuh tapi semuanya orang ya Kang ya, semuanya manusia ya. Nggak tahu jarak jauh soalnya. Enggak, soalnya mereka kan gini ya, kan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk ya kan, ke segala makhluk. Jadi pohon pun bisa, terus monyet pun bisa ya kan. Mungkin ada B2 pun juga bisa kan, karena segala makhluk gitu. Jadi nggak tahu itu orang semua atau gimana juga ya, kita nggak tahu lah ya. Disangkanya saya bakal sakit hati, disangkanya.
Itu kan bercanda sih Kang. Kenapa jadi kau framing begitu? Parah sih. Kok framing sih? Yang framing itu lu justru ke gua. Jangan nangis ya lu Kang. Ini ada yang murtad 12 orang. Nah itu framing namanya. Ngapain gua harus nangis? Nah, diem kan? Diem dia. Ini Bang Arum juga mau diskusi sama siapa? Dia sama aku kan dia udah macet kan, nggak mau dia ngomong sama aku kan, diskusi sama aku. Sama Uni Riva lagi beli pecel. Yang Satria aja lah, maju lah Kang. Diskusi Wah, sama nih Arum ini. satu ayat langsung merajuk, dia nangis. Maju dia. Bang Arum langsung nangis. Bang Kerol monitor Bang Kerol. Bang Kerol. Aduh, jangan-jangan lagi makan kangkung juga. Tapi yang saya lihat sih yang lagi dibaptisnya itu di kolam itu tuh kayak anak kecil gitu ya, kayaknya anak kecil kayaknya. Fotonya masih ada sih, gua simpen fotonya. Kayaknya itu anak kecil, tapi dia framingnya itu yang murtad itu framingnya. Tapi anak-anak kecil itu yang dibaptis itu. Oh, anak-anak kecil ya. Ya, Baptisan di ini, baptisan selam gitu. ya itu dicelup-celupin itu, dicelup-celupin ke air itu, dilalep-lalepin ke air itu, kasihan banget tuh anak kecil. Sampai napas Sampai itu, mati ya. Sampai mati ya Kang. sampai mati itu. Kalau Itu. anak kecil itu Kang, bukan berarti dia dari Islam jadi Kristen, bukan Kang. Iya tahu. Biasanya dia dari anak orang Kristen, cuman proses dia memilih gereja mana gitu loh. Maka dia dibaptis di situ. Iya, cuma dia kan framingnya itu yang murtad itu, framingnya itu. Karena belum tahu kalau orang baptis itu rata-rata tuh ada anak-anak yang dia sudah tentukan gerejanya di mana gitu kan. Nah dia harus ikut gereja itu, nanti dia dibaptis. Padahal ajaran Yesus itu harus baptis api loh, disembur sama api itu. Gosong-gosong tuh. Tapi heran juga ya, kalau dibaptis itu katanya murtad jadinya dibaptis, terus kayak orang gitu kan milih dia jadi anggota gereja mana dibaptis ya kan. Tapi kalau Yesus ini dibaptis ini buat apa gitu loh. Saya tanya ke Buatan Paulus. dosa. Iya, saya tanya ke Paulus, katanya kan baptisan Yohanes itu kan pembaptisan orang yang telah bertobat kan. Kok Yesus tobat gitu, katanya kalau di Kristen Yesus Tuhan gitu. Tuhan kok bertobat, ini agak lain juga ini Bang Arum. Tuhan kok bertobat nih kayak mana nih Bang Arum? Gak bahaya tak Tuhan bertobat? Kan Iya, memang iya. tobat Tuhannya umat Kristen. Tadinya dia membunuh anak kecil, membunuh onan, sekarang kan dia yang dibunuh. Kan tobat dia dari pembunuhan. Oh, bahaya, ngeri juga ya, ngeri ya. Tobat dari Itu kan pernah pembunuhan saya tuh bahas dibunuh tema ya. ini. Saya pernah bahas tema ini dengan orang Kristen. Yesus, Tuhan perjanjian lama itu kejam, menghabisi anak kecil, punya hukum Taurat 360 misfot. Kalau Tuhan di perjanjian baru itu tidak pernah membunuh, bahkan dia yang dibunuh. Nah, jadi makanya ada diksi akan menyesallah Tuhan. Coba lihat diksi dalam KBBI. Menyesal itu menyadari kesalahan loh. Maka menyesallah Tuhan. Ya Yesus kan menyesal dia pertama. Waktu dia jadi roh dia kan menyesal menciptakan manusia. Demi memperbaiki itu dia kan datang sebagai manusia untuk menerima kutuk. Kan memang begitu doktrinnya. Tapi ketika kita yang menjelaskan kenapa mereka tidak terima. Karena kalau kita menjelaskan itu, diksi yang kita gunakan itu membuka doktrin ini tidak sesuai dengan naluri manusia. Masa Tuhan bertobat? Nah, kalau umat Kristen mereka gunakan istilah-istilah yang sulit untuk ditelaah, dipahami, seperti 3 pribadi, 1 hakikat, begitu-begitu. Tapi kalau kita kan terang-terangan kita, ya Tuhan perjanjian lama jahat di awal, membun-bun. Kemudian menyesal membuat manusia. Bentuk penyesalannya dia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia tersebut. Itu kan bentuk penyesalan dia. Maka menyesalah Tuhan, lalu dia bikinkan rencana. Nanti akan ada karya penyalipan, yang rencana itu dijalankan oleh Yudas dan iblis. Itu kan bentuk pertobatan Yesus. Nah, kalau kita lihat itu Yesus itu tidak
tidak inilah dengan hukum Taurat juga tidak selalu patuh gitu loh. Karena Kristen kan menganggap hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya Tuhan yang kasih hukum aja bisa tobat loh, tidak lagi memberikan hukum itu. Tadinya dia berikan hukum itu, ya dia bertobat memberikan hukum itu, berhenti lagi memberikan hukum itu. Makanya Taurat itu dibatalkan. Kemudian Tuhan yang tadinya membun-bun tidak lagi melakukan hal itu. Kan Ya, tertulis kenapa? nih di Galatia Iya. 2 pasal 21 tuh. Aku tidak menolak karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Salah memberikan hukum, salah memberikan keputusan, salah menciptakan manusia. Akhirnya dia menyesali perbuatannya, makanya dia bertobat. Pertobatan itu dia aktualisasikan dengan menjadi manusia. Yang Ketika- paling vital itu nih, yang paling vital itu salah menciptakan pohon. Ketika Yesus menciptakan pohon ara, ternyata tidak berbuah pohon aranya, dikutuk lagi tuh pohon tuh. Itu fatal itu, kesalahan fatal itu. Banyak sih kesalahan fatal. Seperti penciptaan iblis kan salah itu. Harusnya kan nggak usah diciptakan iblis itu sama ular kan. Menciptakan manusia aja Tuhan menyesal loh, apalagi menciptakan iblis. Harusnya lebih menyesal lagi kan sama menciptakan ular. Kalau Tuhan yang umat Islam kenapa tidak menyesal? Karena semua yang Allah ciptakan itu sudah Allah ketahui tujuannya masing-masing. Gitu loh. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyesali perbuatannya. Allah tidak pernah masgul, tapi Allah itu murka. Dan murkanya Allah itu sangat besar nanti ketika di yaumil hisab. Tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah ada lagi murka seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau di dalam ranah rasio kita berpikir bahwa aku agak lain ya agama Kristen ini. Lah, memang begitu dari dulu. Makanya mereka dari dulu tuh konsili gitu loh. Setiap orang pun punya pandangan masing-masing tentang agamanya. Ini si Tinus ini muslim apa Kristen Tinus? Tinus. Namanya Us-Us gitu pasti Kristen ini. Yang namanya Us-Us gitu Kristen. Hanya Bahu Us-Us yang Islam itu. Benar, saya Kristen. Kenapa Kristen Bang? Saya Kristen ini kan dari turunan ya, orang tua saya. Yesus sendiri Islam loh. Ya, Yesus Noise sendiri banget ya, Yesus sendiri Islam loh. Kenapa Anda menuhankan Yesus yang Islam? itu kan versi abang. Abang noise Bang, suaranya Bang noise Bang, bisa nggak geser biar nggak noise Bang? Gak, maksudnya kan itu kan versinya abang kan. Iya, tapi Abang noise, suara Abang noise, ada suara di belakang itu suara apa itu? Oh, enggak, anak-anak lagi nonton sih HP Ya juga. Abang pindah ke kamar mandi atau ke kamar Bang, biar nggak noise Bang. Oke, sebentar ya bang ya. Ya silakan. Nah ini baru bagus nih, Kristen jujur nih. Gak kayak si Arom, ngibul aja tiap hari lo, menutupi ngibulnya di pakai ngibul lagi, jadi terus-terusan ngibul jadinya. Boleh saya tanya bang? Abang jawab dulu yang tadi, kan Yesus itu Islam, berserah diri, Yesus itu Muslim, menuhankan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kenapa Abang menuhankan Yesus? Gini bang. Tuh kan jawabannya pasti gini Bang. Abang. Iya kan harus dijelaskan dulu lah. Saya Ya, nggak ya mungkin tapi bisa nggak pakai iya, gini? Iya, tidak gitu kan. Oh Bisa langsung nggak? dijawab iya tidak gitu. Bisa nggak kalau nggak pakai gini? Gini loh Bang. Jadi gini, Oh, iya. bisa nggak? Bisa kan? Jadi saya harus ikut aja gitu. Iya, Iya. saya ikut aja. Ikut, Iya. harus ikut saya Bang. Kalau nggak ikut saya, wah Abang tersesat Bang. Ya, Iya itu kan silakan. kata abang, kata abang. Wih, Bang. Silakan Bang. Aron kabur malu.
Bisa diulang ya bang? Bisa, bisa. Soalnya saya baru masuk sih, makanya saya belum ikut dari awal, saya nggak Ya. ikut, makanya saya Ya, belum paham. nggak apa-apa. Ya, Yesus aja Maaf. kan datangnya belakangan bang, nggak dari awal. Nggak apa-apa bang. Gitu. Hmm. Oke. Oke. Kalau menurut abang, ya, abang bahwa Yesus itu belakangan kan? Ya, Sejarahnya di mana? sejarahnya Yesus datang itu dilahirkan oleh Maria. Nah, Kata terus Bible, Yesus ada sebelum Abraham ada, oke? Berarti Tuhan Salomo. Salomo ada sebelum langit dan bumi itu diciptakan. gini bang. Oh gini, biasanya gini terus ya saya. Gini bawa gini mulu ah, bang mah gak seru ah. Otomatis itu Kang, otomatis sudah nggak apa-apa lah. Otomatis. Ketawa dia. Udah biasa, kebiasaan makanya. Iya bang. Ya silakan bang. Gak apa-apa pakai gini juga bang, gak apa-apa bang. Saya Kita terima, berbicara masalah Yesus itu ya. Bang. Yesus itu secara manusiawi kan anaknya Maria kan? Ya, Anaknya Maria itu menurut Bible kan? Anaknya Maria dari Yusuf. Tetapi secara rohani yang Kristen kita ya, yang percaya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia itu dijadikan. nggak ada bang. Yaitu- Yesus ada itu bukan sebelum dunia ini dijadikan, tapi Yesus ada itu sebelum Abraham, Ishak dan Yakob itu ada bang. Yang ada sebelum manusia dijadikan itu adalah Salomo. Ada ayat Biblenya bang. Oke, kita nggak mengarah ke situ bang. Oke, kita nggak mengarah ke situ. Ini kan Bunda Natali ini kan seorang mualaf ya bang ya. Bunda Natali Iriani ini mualaf. Benar nggak sih, saya ingin mengkonfirmasi ke abang. Benar nggak sih Yesus itu matinya terkutuk di kayu salib, nyangkut di kayu salib bang? Betul nggak bang? Coba abang jelasin. Itu di Efesus kan pasal berapa ya? Galatia bang, bukan di Efesus. Nah, Galatia maaf pasal Ya, saya maafkan bang. Iya, saya nggak hafal sih ayatnya. Mungkin Bunda Natali mau ngejelasin kenapa sih Yesus itu harus nyangkut di kayu salib untuk menebus dosa? Kenapa sih? Terkutuk lagi. Ih, ngeri ya bang. Oke, saya Suruh dia jelaskan aja coba Galatia 3:13 itu gimana itu. gitu. Saya tadi semalam itu saya juga ikut sama Bang Suma debat itu sama poinnya di situ. Yesus terkutuk di kayu salib yang di kayu kan. Manusia yang digantung di kayu salib itu kan terkutuk. Itu kan di Galatia kan. Iya. Iya, Galatia. Tetapi gini, nggak dibaca keseluruhan isinya. Cuma satu pasal itu yang dibaca. Bentar Pak Tinus gak kedengeran, ini Kang Satria nangis soalnya. Nangis, iya. terkutuk. Saya ulang ya, saya ulang. Kalau Bible itu dibaca nggak sama seperti Al-Quran dibaca gitu. Memang. Beda. Memang Nggak beda, sama memang baca. beda. Kalau cara bacanya beda, tafsirnya juga beda gitu. Coba dibaca dulu Kak Galatia 3:13. Saya nggak bawa Bible, saya di luar nih, soalnya ribut di dalam anak-anak. Jadi bisa bantu baca ya. Ya, dibantu. Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi poin pertama itu Kristus telah menebus kita. Itu yang poinnya di situ. Kalau terakhir itu mengibaratkan orang yang dihukum mati karena dosa dan kesalahan mereka itu digantung di kayu salib. Itu sesuai dengan zamannya saat itu. Kalau orang berdosa itu dihukum dengan digantung di kayu salib. Itu aturan tradisi zaman itu. Kristusnya ini kan Yesus kan ya? Iya, sekarang saya mau bertanya, saat Yesus disalibkan itu orangnya berdosa atau tidak? Kok tiba-tiba Dasarnya apa nanya? disalibkan? Gitu. Yesus itu disalibkan itu atas dasar apa gitu? Dia bersalah atau tidak? Kan cuma di fitnah. Disalibkan karena dasar fitnah kan? Oh, dia Oleh disalibkan Imam karena Abu dasar fitnah. Baik, difitnah karena Iya, menyamakan difitnah. diri dengan Tuhan ya. Iya, orang Yahudi kan yang menyalibkan dia, yang meminta untuk disalibkan karena dia difitnah. Takut jangan sampai umatnya nggak ikut sama aturan
adat istiadat Yahudi, hukum Taurat itu. Oh, baik-baik. Jadi gini Kang, ternyata dia sadar sebenarnya Yesus digantung di kayu salib itu karena difitnah, bukan untuk menebus berarti ya, karena fitnahan ya. Iya, difitnah karena Oh iya, Dipitnah, karena dipitnah jadi Tuhan atau dipitnah dia menyamakan diri dengan Tuhan? karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, dia Tuhan Makanya- bukan? Hah? Dia Tuhan Itu bukan? menurut versi Yahudi nggak percaya bahwa Yesus ini adalah Enggak, dia Tuhan. Tuhan bukan? Menurut Kristen dia Tuhan. Ya berarti nggak dipitnah, berarti benar itu. Itu kan versinya ada 2 versi kan di situ. Karena setelah Yahudi dulu baru ada Oh, karena setelah dia dipitnah. Oke, udah pik ya, karena dia disalib itu karena dia dipitnah, bukan Dipitnah. untuk menembus dosa waris. Setuju? Iya, itu menurut Yahudi kan, hukum Yahudi saat itu. Iya, dia ini dipitnah atau untuk menebus dosa waris. Secara Yahudi ia difitnah, takut jangan sampai iya kan banyak pengikutnya. Yang kedua, versi Kristen itu dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Itu kan Atas ada 2 kemauan versi. siapa? Atas kemauan siapa dia disalib? Kita kembali pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia Getsemani. ditangkap. Ah, Ya kan? Nah, doanya adalah Bapa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. ya. Dia berdoa sama siapa? Sama Bapaknya di surga, Sama Bapa. Bapaknya yang di surga itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Kalau Yesus itu Allah sendiri atau siapa? Dia adalah manusia pada saat itu. Pada saat itu manusia. Kapan dia dilantik jadi Tuhan? Setelah ia bangkit dan naik ke surga, Setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia dilantik jadi Tuhan. Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Allah sendiri. Mana ayatnya kalau dia dilantik sama Allah jadi Tuhan? Secara Tertulis nggak ada. nggak ada. Itu secara Ini parah. ini aja. Tapi jujur dia tapi Kang. Jujur dia Kang, jujur dia. Saya ngomong itu jujur, terserah lah mau apa kan. Ini kan sesuai dengan apa yang kita imani gitu. Saya pribadinya. Kok kresek-kresek Bang Tinus kresek-kresek angin ya? Gak nih anak saya ikut-ikut yang bungsu makanya. Ya nggak apa-apa. Saya lagi Bang. namanya anak-anak. Lagi Ya, nggak ngasuh apa-apa. Bang. Lagi ngasuh nggak apa-apa. Saya iniin Bang. Saya maklumi. Karena apa? Karena Yesus sendiri pernah diasuh oleh Maria Bang. Nggak apa-apa jadinya Bang. Aman. Ya benar lah, kita semua kan kecil kan pernah kan biasa. Iya. Iya tidak gitu. Iya, ada main dalam dulu ya, sebentar baru Bapak ikut. Ih. Bang, saya turun dulu sebentar ya, soalnya anak saya lagi nangis nih, nggak enak. Iya. Oh iya, Nggak nanti apa-apa, naik lagi ya Pak ya. Abang di mute aja, nggak usah turun Bang. Di mute aja. Oke, baik. Oke, baik. Nanti Kalau udah aman baru buka mute-nya ya Bang. Oke, baik. Ya, oke. Oh, Abang kayak Maria yang mengasuh Yesus Bang. Tapi parah ya memang ya, jujur nih, jujur nih. Bagus dia jujur. Iya, keren, jujur dia. Jarang-jarang loh. Nggak bakal ada orang yang jujur kayak gini di Kristen, nggak bakal ada. Mm-mm. Dia polos. Apa yang tertulis dia yakini, kalau enggak ya enggak. Dia udah jujur. Yesus dilantik jadi Tuhan itu setelah bangkit dan terangkat ke surga. Saya belum melebar tuh ininya, narasinya, pertanyaannya. Kalau udah melebar makin terpuruk dia, bisa syahadat dia. Sadari, selamat pagi, siang. Sadari. Woi, sadari. Kok kayak gini terus ya yang naik? Mereka kok pada noise ya? Ribut, Nggak tahu berisik. juga tuh pada di mana mereka ya. Kayak lagi di pasar gitu dari tadi berisik. Oh, dia si Abdon. Kok suaranya beda? Si Abdon nggak gitu. Beda, bukan Abdon itu. Iya. Suaranya beda. Logatnya juga beda. Iya, saya dekat banget sama si Abdon ini soalnya. Ngeyelnya pun beda. Iya, dari zaman di Jum loh kita sama si Abdon itu, bukan sekarang-sekarang. Beda suaranya. Dan cara bernarasinya juga beda. Mana ada si Abdon jujur. Orang tukang ngibul, jangankan kita. Tuhannya aja dikibulin sama si Abdon. Gila si Abdon.
Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas. Ayo. Nah ini Bang Roman nih. Bang Roman ini mungkin mau jujur nih Bang Roman nih. Kalau Bang Roman jujur saya salut. Emang Kristen dia? Kalau dari narasi komen-komennya sih Kristen. Hmm. Bang Roman. Roman. Yo, Yo. waduh kena jambak juga saya. Salam. Selamat tengah hari, Bang. Ya, selamat tengah hari. Ini Bang Roman ini masih nyembah Yesus kan? Halo Bang Roman. Mana, Kang? Roman ini masih nyembah Yesus kan? Masih lah. Ah, Kristen tuh dia masih nyembah Yesus. Berarti 2 ya, Kristennya 3 malah di bawah. Aduh, Kristen semua di bawah 3. Woi. Ini mereka 3 ini satu apa enggak ini ya? Jangan-jangan satu lagi nih. 3 dalam 1 dia. Oh, 3 dalam 1 ya? 3 orang satu agama Kristen. Oh, 3 orang satu agama. Bukan satu RT, satu piring gitu ya? Bukan, satu agama. Satu agama. Apa yang salah sama Kristen? Oh, salah banyak salahnya. Tuh, bentar saya ada telepon. Bener sih, bener-bener. Sebutkan aja. Enggak salah, bener kok. Bener-bener Kristen itu menyembah anaknya manusia, bener. Bener itu, benar-benar menyembah manusia. Ya, nggak apa. Iya kan? Kenapa naik-naik pada noise-noise gitu ya? Roman noise ya. Coba Aldi, Pak Aldi. Oh ya, baik. Aldi ya, Kristen ya Pak Aldi ya tadi ya. Islam Nusantara, Bang. Enggak. Islam Nusantara. Oh, Islam Nusantara. Di bawah aja ya. Islam kok ada Nusantaranya nih, nggak jelas ini. Islam kok Nusantara. Di bawah aja. Tadi datang-datang udah salam. Ngaku-ngaku ya Kristen, dibilang Kristen 3 iya. Sekarang ngaku Islam Nusantara. Memang nggak apa ya? Nggak malu gitu ya. Apa nggak pede gitu. Berarti Nggak dia pede. nggak mau ngakuin Islam Arab. Oh, ini lagi nih si kafir ini. Ngomong Islam Arab gitu ya. Padahal Tuhannya aja di bagian-bagian negara Arab sana Tuhannya dia. Lahirnya di Palestina. Masih masuk wilayah negara Arab. Ada-ada aja memang ya, nggak nyadar diri. Iya, kan kadrun itu singkatannya kafir dari gurun turun temurun. Itu kadrun itu namanya. Apa ya enaknya nyembah manusia ya? Roman, apa enaknya nyembah manusia, Roman? Enak lah kelihatan wujudnya ganteng. Oh, siapa bilang dia ganteng? Berarti yang ganteng-ganteng sama Kristen disembah. Bahaya ini, ganteng-ganteng disembah nih. Pantesan banyak perkawinan sesama jenis di gereja ya. Mari. Minta apa tadi Kang? Minta Kabur. nyalakan. Kabur. Kebongkar dia. Nyalakan. Oh, saya lagi. Uni Rifa sudah pamit Uni Rifa ya? Udah dari tadi bang, Bang Carol kemana aja? Saya melihat nih mengenai perkembangan moral. Bukankah perkembangan tentang tahap-tahapan dalam hal pengharaman khamar, pengharaman alkohol, itu juga kan mengalami tahap demi tahap. Bukankah itu dimaksud juga bisa diartikan sebagai moral itu berkembang? Moral berkembang itu ya seiring dengan berjalannya zaman waktu ke waktu. Jadi zaman ini berubah ya moral juga berubah. Kayak sekarang nih zaman udah modern, ya moral juga otomatis akan berubah. Gitu Carol. Kan di zaman dulu, di zaman Yesus nggak ada TikTok. Coba kalau zaman Yesus ada TikTok,
Mungkin ikut pargoy mereka. Nah itu juga artinya kan kalau di zaman Yesus pilih ikan goreng tidak boleh dinilai sebagaimana sekarang kan. Ya, coba Kami kalau tidak pilih misalkan ikan di goreng. sana, kalau di sana Berarti tidak ada, boleh. ya coba kalau misalkan di sana ada genjer dan kangkung, Yesus pasti makan genjer sama kangkung. Iya demikianlah adanya, makanya jangan ditanya. Udah. Jangan ditanya seperti tadi Yesus. Berarti Yesus memilih tindakan yang tidak paten gitu. Ya, tapi lu blunder, lu ngatain Yesus tidak bermoral. Lu denger gak Jack tadi si Kira ngomong gitu Jack? Soalnya sulit juga kan ditanya. Kan saya ditanya. Apakah dengan Yesus memilih Bukan Islam ya, berarti Yesus memilih suatu tindakan yang tidak yang bermoral? ngomong Yesus tidak bermoral bukan Pertanyaannya Islam kan ya. sedemikian. Ya saya mau jawab gimana dong kalau saya jawab? Saya mau jawab, patut jawab gimana kalau diberikan pertanyaan seperti itu? Ketika saya memilih tidak konsumsi ikan goreng dan Yesus pilih ikan goreng. Ya udah Jack lu tanggapi dulu. Itu kata si Karel, Yesus tidak bermoral. Menurut lu gimana tuh? Karel ini Kristen. Ya udah tanggapi tadi. Ya udah. Ya berarti tidak bermoral kalian pik kan? Udah pik kan. Berarti mereka ya udah ya. Tapi Ngeri ya. Kenapa ngeri? Kenapa? Ya ngeri sih, kalau aku sih ngeri. Masa yang katanya Tuhan ternyata dibilang gak bermoral gitu kan. Aku Ya Tuhan itu bermoral. Kenapa? terus tadi yang dia bilang gak bermoral itu Tuhanmu, Yesus. Ya mungkin ada dia mau perkatakan, menerangkan. Ya kalian ini. Tapi menurut orang-orang Yahudi juga sama, Yesus itu tidak bermoral. Tertulis di Matius 21 pasal 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusalikan meja pedagang dan penukar uang di sana. Tidak bermoral. Ini Tuhan atau Satpol PP sih? Ngusir-ngusir Itu kan pedagang. rumah Tuhan. Itu kan rumah Di Allah. halaman, bukan di Nggak dalamnya, bisa di halaman. Bang, nggak bisa dijadikan sarang penyamun. Enggak, itu di halaman. Itu bukan penyamun, Di itu halaman pedagang. di depan rumah Allah. Itu Abang bukan ngerti nggak? penyamun, Bang. Itu Kita banyak pedagang, Bang. berdoa. Itu pedagang, Bang, bukan penyamun. Sarang penyamun itu pedagang ya Oh, harus. berarti yang jualan di pasar ini penyamun semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu di rumah Tuhan. Bang, jangan samakan sama dengan di pasar, Bang. Gak bisa. Itu di rumah Tuhan, tempat suci, Bang. Abang kena akal, Bang. Akal. Coba suci. abang baca Akal itu di secara logika. Bang, Ya. Bang, abang baca, Kita- Bang. Itu Ya, di ya, dalam ya. rumah, Ya, itu di dalam ya. rumah atau di halaman, Bang? Ya di halaman mau Di halaman, udah di halaman, bisa, Bang. Bisa, nggak bisa. Tapi saya heran gini ya Bang, Kang. Ya nggak bisa. Memang, ya sebentar Pak Jack, Memang secara data ya kan di Matius 21. Bukan. Nggak kamu Oh, bukan. mau. Gimana sih ini saya bicara data kok bukan? Gimana sih dengar Seperti dulu logika dong. manusia kalian mau Bacot. samakan dengan Tuhan. Siapa yang mau nyamain ya? Kamu aja yang menyamakan manusia dengan Tuhan. Tuhan bukan manusia kok jadikan manusia kok yang nyamain kok. Bentar, ya. Di dalam Islam itu Enggak usah dalam Islam dulu, kita lagi ngomongin ini meja-meja penjual sama penyamun. Kita bahas Tuhannya ini dulu. Islam itu nggak bisa disumpah. Kita bahas dulu ini ya. Jangan ini toh tantrum, jangan tantrum. Sebentar. Enggak ada sebentar. Kau diam dulu. Gak usah jadi Sebentar. penjajah di sini ya. Gak usah jadi penjajah. Oke. Diam dulu. Ya, saya mau Yang saya bertanya. tanggap. Diam dulu. Kamu belum boleh nanya. Diam dulu. Nanti Ya. gantian. Apa nggak Selesaiin dulu bisa? ini, Bun. Ini TikTok loh. Ya, memang ini TikTok yang bilang ini rumahmu siapa? Makanya kau diam. Ini tadi yang dibahas itu kan di Matius 21, 12 sampai 13. Oke. Ya. Yang dimana Yesus itu membolak-balikkan bangku-bangku pedagang, ya kan? Terus di situ ada lagi. Ada tertulis rumah-rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
sebentar ya, ini Yesus ngomong penyamun ini tahu nggak sih sebenarnya maksudnya penyamun? Jangan-jangan dia nggak tahu juga arti penyamun. Ngapain juga orang pedagang disama-samakan dengan sarang penyamun? Jadikan tempat ibadah penyamun, makanya kalian Sekarang saya tanya kamu, tadi yang dibolak-balikan itu mejanya pedagang atau mejanya penyamun? Saya tanya kamu, meja pedagang atau meja penyamun yang dibolak-balikan? makanya kalian Oh makanya, hei, yang Yesus bolak-balikkan, yang dibikin itu mejanya pedagang atau mejanya penyamun? Kau nggak tahu arti penyamun? Penyamun itu perampok. Oh lihat KBBI, penyamun itu artinya perampok. Sedangkan yang dibolak-balikkan mejanya itu pedagang. Apa salahnya Ya, pedagang kok dibilang perampok? Ya sebentar Mbak, sebentar, itu kitab saya, jangan saya tanya Quran nanti kamu Bacot, udahlah bacot. Kau nanti boleh tanya Quran, silakan kau baca dulu nanti. Ini sekarang kita selesaikan dulu Bible-nya. Jangan mulutmu gitu, jangan sebentar. Jangan Itu mulut. rumah Tuhan, Mbak. Rumah Tuhan jangan dijadikan sarang penyamun. Oke, rumah Tuhan tidak boleh dijadikan sarang penyamun. Saya setuju. Sekarang saya bertanya ke kamu, yang dibolak-balikkan mejanya itu meja perampok atau meja pedagang? Saya jelaskan. Yang saya tanya, meja yang dibolak-balikkan Yesus itu mejanya perampok atau mejanya pedagang, bacot? Orang-orang di situ. Oh, orang-orang sempak koyak kau juga ini memang ya. Kubukakan data ini, sempak koyak memang dia ya. Mereka berdagang menjadikan tempat doa itu sarang penyamun. Pedagang kok jadikan sarang penyamun ini piye toh? Kak nyambung memang nih. Paham botol sih namanya. maksud Yesus itu. Kamu paham nggak? Makanya kamu pikiran iblis. Ya kan? Iblis pinter bisa nyulik Tuhanmu. Oh, gak usah nyamain aku sama iblis. Iblis aja bisa bawa Tuhan kau. Kau mending diam. Saya lebih hebat berarti kalau kau samakan aku dengan iblis, berarti saya lebih hebat dari Tuhan kau. Tuhan kau pernah dibawa iblis. Diam kau sekarang ya. Sekarang diam. Ini saya mau baca data ya. Matius 21, 12, 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Pertanyaan saya, ini korbannya ini yang mejanya dibolak-balik ini mejanya penjual, mejanya pedagang, bangku-bangkunya pedagang, atau bangkunya penyamun yang diobrak-abrik Yesus? Itu kan pedagang. Pedagang bukan perampok kan? Bukan kan? Ya. Nggak apa-apa. Kalian ini pikiran Ya udah, kalau mejanya pedagang, kenapa meja pedagang yang jadi sasaran? Sedangkan dia bilang, kamu menjadikannya sarang penyamun. Penyamunnya di mana lawong ini dagang? Penyamun ini, saya kasih tahu kamu, penyamun ini perampok. Nih, penyamun, orang yang menyamun, perampok, perampas. Di mana orang berdagang kok jadi perampok ini piye toh? Gak bisa bedain mana orang dagang mana rampok. Ya, ini udah pick ya. Kamu Kalau nggak Oten ngerti ini maksud Tuhan itu. udah pick ya. Kalau Oten ini ternyata menyembah Satpol PP. Tepuk tangan. Orang dagang dibilang rampok ini gimana? Sebentar Mbak. Jangan kamu begitu, sebentar. Jangan kamu gitu, ngerocos begitu, sebentar. Apa sih? Oh ngerocos gitu, aku pakai data kok. Nah, sebenarnya kamu nggak paham dengan ayat itu. Ya udah, itu bukan kitabmu. Oke, saya Memang bertanya. bukan kirain kitab mau saya. ngejelasin. Ternyata Kirain mau ya udah ngejelasin. bukan kitab. Ya. Besarkan hati saya. Gak mampu paman, gak mampu jelasin. Ya makanya dia berdagang di tempat doanya Tuhan. Ya kan berdagang kan, tapi permasalahannya, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nggak bisa. Ini nggak nyambung gitu loh. Orang dagang dibilangnya rampok, ini kan nggak nyambung Kalian gitu. nggak ada tertulis di situ. Apa? Yang itu hancur. Apa sih yang hancur? Apa yang Ya, hancur? Kitab kalian Barangmu itu. hancur. Nah, saya bertanya nih. Barangmu hancur. Pantes kamu pasti kayaknya nggak pernah masuk ke jemaat Tuhan ini ya. Kitab kalian nggak ada tertulis di kitab kalian. Ya memang nggak ada. Ngapain? Yesus menyatakan sudah Memang di tertulis kitab di saya nggak Alkitab. pernah ada. Tuhan saya mau ngobrak-abrik meja pedagang nggak pernah ada. Bukan Tuhan saya kalian itu yang kayak gitu. apa? Batu aswad. Ayo. Mulai. Apa? Mau bahas batu? Oke, ayo. Besarkan Ayo, sedikit mau saya. bahas Ayo. batu ya. Kita Ayo, buktikan ya besarkan siapa yang sedikit menyembah saya. batu ya.
Kita buktikan Ya, siapa yang besarkan. menyembah batu ya. Ayo, besarkan screen saya, besarkan screen Oke, saya. ayo. Siapa yang menyembah batu? Kita Jangan buktikan takut ya. lah. Ayo. Enggak ada yang takut, nggak ada yang takut, nggak ada yang takut. Nah, ya, besarkan. Nggak ada yang takut. Gedein screen saya, gede. Kenapa kamu nggak Gede. mau? Ih, Ya, host. Ayo host. Hmm. Ayo, adillah host. Ah, begitu host. Jangan kamu orang itu perempuan kamu mau itu. Oke. lah bacot, bacot. Begini ya. Ini dikatakan rukun aswad ya. Rukun Apa itu yang kau bahas? Apa yang kau bahas? Dalil mana itu? Apa lihat munasab apa? Kau Nah. baca kalau aduh diskusi itu yang jelas lah. Pakai data itu Al-Quran, hadis. Itu bukan ayat, itu Itu bukan lihat ayat. sumbernya dari mana? Ini enggak aduh norak banget lah kampungan kau itu norak kau itu. Kalau Oke, diskusi kamu nggak mau, itu harus kalau kamu nggak mau, oke ini. sumbernya mana? Kalau diskusi itu nampilin data yang cerdas gitu loh. Enggak gini nih. Faktanya kalian ke Mekah loh. Kalau Ini. mau Waktu aswad ini akan menghapus dosa sehabis-habisnya. kamu kalian ke permasalahkan Hajar Kalian Aswad ke menghapus Mekah, dosa. itu. Ayo jelaskan. Ayo jelaskan, Mbak. Ya, udah kita Iya, jelasin. udah paham maksudmu jelaskan. ya. Oke. Apakah kalian tidak membutuhkan Tuhan, sedangkan ini menghapus dosa sehapus? Ya, kita jelasin. Oke, Ya udah, oke, lu oke. diam, lu Nah, diam, lu diam. Lu diem ya, bacot. Diem ya, Pir. Jadi Ayo kalau ada jelaskan. ya ini saya lagi ngomong, kamu denger Ayo nggak? jelaskan. Pakai data Udah ya. Udah diem ya, Ya. diem. Ya, udah diem. Sebenarnya kalau yang namanya banyak cara dalam menghapus dosa kan? Mau orang mengikuti sunnah Nabi, Mana salah satu datanya? sunnah. Diam Jangan dulu begitu, anjing, saya emang paksa. anjing juga ini. Kau diam dulu anjing. Jangan omong kosong loh. Siapa yang ngomong kosong, Jing? Kau diam anjing. Ada anjing di bawah dulu ya, anjing. Ya, di bawah, nggak usah panas. Jangankan mencium Hajar Aswad, semua sunnah yang Nabi saya lakukan, kemudian kami tiru, itu kami akan mendapat pahala kebaikan. Di mana pahala kebaikan yang kami dapatkan itu sama saja menghapus dosa. Jalan, kita mau jalan keluar rumah, ya kan? Mau jalan masuk rumah kita ngikutin, mau pakai sendal kaki kanan duluan, kita ngikutin Nabi, kita dapat pahala. Masuk kamar mandi kaki kiri duluan, kita dapat pahala. Pahala itu bisa menghapus dosa. Itu. Dan mengenai mencium batu Hajar Aswad sampai orang-orang rela-relanya mau ke sana, dan kalau bisa dikasih kesempatan untuk mencium itu ya alhamdulillah gitu, dan nggak masalah. Di saat mencium batu kita meniru sunnah Nabi, kita mendapat pahala, dosa kita dihapuskan, nggak ada yang rugi gitu loh, sama mulut kita masih utuh. Dari Indonesia pergi ke Mekah, cium Hajar Aswad, pulang mulut tetap cantik, mulut tetap glowing, nggak bonyok, nggak nyonyor, nggak gosong. Coba kau baca di Yesaya 6 sampai 7, kau baca di situ. Justru apa? Malaikat ya, serafim itu membawa batu bara, kemudian dicocokkan ke mulut. Setelah dicocokkan ke mulut apa katanya? Lihat ya. Ya, ini telah menyentuh bibirmu, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Itu baru bahaya, kayak gitu bahaya. Nyium batu bara loh, piye lambemu dicium batu bara? Hah? Mulutmu udah dicium batu bara, udah nyobain? Baca makanya. Gak usah keserupan gitu loh, toh orang mau ke Mekah juga duit pribadi bukan duitmu. Pulang dari Mekah nyium batu Hajar Aswad, mulut tetap cantik, nggak nggak sampai bonyok, gosong, nyonyor, enggak. Ini nyium batu bara, silakan kau nyoba. Dosa-dosamu diampuni. Gimana? Dengan cium batu bara aja dosamu sudah diampuni, ngapain kau harus bunuh anaknya Bunda Maria untuk dosa-dosamu diampuni? Ngapain? Botol kucluk. Masih ada kok di bawah. Nah ini nih, si karet ban bekas nih. Woi, Immanuel. Woi, apa itu woi? Karet ban bekas. Pak Immanuel. Akang, kalau Zijuma kan, kalau di netnya aku kan ada malah ini berat ini karena nggak masuk akalnya lagi nih kiranya. Apanya Ya apa? udah Natali. sama Bunda Natali lu. Ya, Pak Immanuel.
Apa pertanyaan On Natali? cam, on cam lu on cam. Kalau mau duet hatuha on cam lu on cam. Iya, Nanti on lah. cam lah. Lagi apa? Aku nggak mood on cam. Mau kiatnya. Bukan gamut, muka lu belum beres masih berantakan. Habis nyium batu bara, mungkin habis nyium batu bara mulutnya nyonyor. Iya. Ya. Habis nyium batu Tadi, bara kayaknya. Natali, aku mau jawab ya tentang Yesus membolak-balikkan pedagang di apa tuh di depan bait suci apa di altar itu ya, bukan di altarnya sih. Bait suci ini ada 3 tempat itu, satu yang namanya ruang Maha Kudus, saat itu hanya imam besar saja yang bisa masuk itu sekali setahun untuk pengampunan dosa ritualnya itu. Yang ruang kedua itu dia ruang kudus ya. Ini imam-imam Lewi banyak yang bisa masuk kemari, tapi hanya imam juga masih ya. Yang ketiga pelataran bait suci. Disinilah kejadiannya itu Yesus membolak-balikkan pedagang-pedagang itu. Nah, Yesus berkata, kalian mengubah rumah doa menjadi sarang penyamum. Pertanyaannya, kok bisa Yesus ngomong kayak gitu? Emangnya orang jualan kok jadi penyamum? Orang pedagang kok, kan begitu dia kan? Ada apa dengan perdagangan di pelataran itu? Jadi gini dia, pelataran itu ruang orang bisa jalan-jalan di situ ya, bukan ruang ritual di situ. Pelataran bait suci itu apanya? Di ruang Halaman, orang jualnya itu kan di halaman. Iya, dengarlah dulu. Nah, di situ yang dijual di situ adalah ada domba, ada merpati yang untuk keperluan ibadah pengorbanan itu, disembelih itu dijual tetapi penjualannya itu sudah berbau korupsi. Mana lagi, aduh dipelintir juga nih data. Aduh, mana ada di situ? Tuh jangan aduh ngibul pun. Natali, Aku bisa baca loh. Jangan ngibul lah. Kau enggak gini, kau yang terangkan lah. Aku kau narasumber lah. Aku yang jadi nanya. Oke lah. Enggak, mau jelasin nggak apa-apa, tapi jangan ngibul juga. Mana data di situ korupsi? Aku nggak selesai, kau bilang gitu. Sekarang kau nerangkan lah. Enggak, saya minta datanya mana di situ korupsi. Makasih. Syukran dia kalau kasih Bang Perde. Insyaallah. Gimana datanya? Paulus lewat, Paulus. Bentar, Paulus lewat. Paus. Paus. Enak tuh digoreng itu pausnya. Paus goreng. Datanya di mana? Pakai ada korupsi segala entah apa aja di karang-karang. Padahal secara tekstual cuma jelas loh. Yesus membalik-balikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, sekarang kau akan disebut rumah doa. Kan kau ahlinya Natali, terangkan lah. Aku hanya dengar lah kalau kayak gitu. Udah mending open cam dulu lo, open cam. Gua gedein. Open cam. Berdua. Open cam. Meraju aja open cam. Enggak, kalau hanya motong-motong aja ya kucing pun bisa motong-motong cerita orang. Ya kalau cuma mau ngibul, monyet pun jago ngibul, nggak perlu data. Kena kau nangis. Kalau apa anjing betina kan bisa nanya-nanya juga. Oh ya, anjing itu kan istri kau kan, anjing betina. Lupa apa kata Yesus. Ada jilbab pun bisa juga nanya-nanya. Iya, anjing betina itu justru istri kau itu anjing betina. Mama kau itu anjing betina. Loh, kok nggak manut sama Yesus ya? Dia nggak Yesus bisa aja ngejelasin, ngomong. kok jadi kepanasan sih? Iya, padahal Yesus sendiri yang ngomong, mereka inilah yang anjing-anjing ini. Matius 15:26, Markus 7:27. Ya, tidak patut ya. Anjing-anjing biasanya cuma Anjing-anjing mengambil roti yang disediakan ya. Tidak patut roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nggak patut. Jadi itu diberikan kepada siapa? Anjing-anjing itu yang di luar Bani Israel itu. Otak separuh itu kok sosok pintar. Kan? Sekarang otak separuh dia bahas. Di mana sih datanya otak separuh? Kalau otakmu Data Natali anjing. separuh, Memang monyet kalau bicara tanpa data itu paling jago. Ngomong melebihi kecepatan cahaya, tapi nggak punya data, itulah monyet. Udah Immanuel lu diskusi aja, Immanuel. Jangan sampai gua blokir lu. Enggak, mulut si Natali ini terlalu lancang ini mulut si Natali ini. Hah? Mulut lancang? Kan tadi kamu duluan yang katain saya anjing. Padahal kau itu yang anjing. Kau yang bilang Saya ngomongin kau anjing ada datanya. Yesus sendiri yang ngomongin kau anjing. Matius 15. Kau dibilang anjing.
Karena di ayatmu juga ada kata otak kau nggak ada setengahnya otak kau. Mana otak setengah? Silakan tunjukkan datanya. Seperti saya memberikan Makanya data kau kepada minum kamu. kencing otak apa Natali biar kau ada otak Saya nggak sikit. sakit. Nabi Muhammad memberikan rekomendasi kepada orang yang sedang penyakitan. Saya nggak sakit. Itu pun yang minumnya juga orang Sekarang- kafir, bukan orang Islam. Sekarang Orang kau kafir. coba minum racun maut ya, Natali, seperti kau di minum dalam kencing Markus otak, Natali. 16. Sehat Orang yang walafiat punya untuk iman kamu. itu minum racun maut gak akan mati. Silakan kau minum racun maut. Itu orang beriman loh, bukan orang sakit. Silakan Jadi kau kalau orang minum racun maut. Natali, kalau orang menjelaskan Silakan dengan kau minum racun maut atau kau Jadi tengah dah, mampus kan kau. Kalau nggak bisa jelasin, mending nggak usah ngehujat. Kalian alasan lah tiba-tiba ada tamu kayak apa kayak gitu ya. Nggak usah kayak gitu. Bikin malu Kristen tau nggak sih kamu tuh? Ngomongin saya anjing, bilang anjing betina. Kau lah yang anjing betina, istri kau tuh yang anjing betina. Mama kau itu yang anjing betina. Yesus sendiri yang ngomong orang di luar Bani Israel itu anjing. Kan kau percaya omongan Yesus kan? Kau lah anjing. Jangan menghina perempuan lah, Immanuel. Nggak boleh itu, nggak boleh. Mama kau itu perempuan. Gue paling jijik sama laki-laki yang suka menghina perempuan itu, paling jijik gue. Ini belajar, silakan dibuka mute-nya bang. Bang belajar, kita diskusi santai aja ya bang belajar. Jangan ada cacian ataupun hujatan. Kalah debat kok mencaci maki. Kalau Nggak ada boleh. datanya, wanita otak separuh, silakan tunjukkan datanya. Saya nggak marah kalau ada data ya tertulis wanita otak separuh, saya nggak masalah. Tapi ya sampai kiamat pun nggak pernah Nabi saya menghina wanita otak separuh, nggak pernah. Ngapain Allah menciptakan wanita otak kok cuma setengah, ngapain? Dibilang otak separuh. Diskusi itu yang jelas gitu loh. Data disampaikan. Saya santun aja kalian udah kayak gini. Kenapa ya? Saya santun, nafas aja udah kejang-kejang kalian. Oh ternyata nge-DM ke gua. Saya sakit hati sama kalian. Kalian diskusi itu suka dilempar paus. Kalau saya nggak pernah katanya sama Kristen. Oh, itu iya tadi habis ternyata. dari paus ya, habis paus lewat ya. Iya. Ternyata gara-gara ada yang Bang PD ngelempar paus. Ternyata dia sakit hati. Mampus kau. Baru juga paus belum singa itu. Iya, aduh. Udah sakit hati dia. Sebentar, saya ini ya buat edukasi Oten yang blow on, yang nggak bisa diskusi cuma modal bacot tuh gini kalau cara diskusi ya. Kalau kamu nuduh saya otak separuh, tolong kasih data seperti saya begini nih. Bang, saya Di Bible- Islam, jangan disalib. Iya nggak apa-apa bang, di atas aja lah. Makasih banyak ya Komen Bang aja. PD ya. Syukron ya Bang PD udah. Oh ya Bang ngasih Fede, kita makasih Bang Fede. Waalaikumsalam. Oh iya Bang Fede, makasih Bang Fede. Sama-sama. Ya sehat selalu ya Bang PD. Izin saya mute ya, noise suara Bang PD ya. Tolong turunin bang, saya takut disalib. Iya nggak apa-apa di atas aja. Saya mute ya izin. Ya lanjut Bunda. Iya, jadi kalau diskusi ini ya, tunjukin data yang jelas. Kamu bilang saya otak separuh, tunjukin. Kayak saya nih bilang, "Hey Ten, Tuhanmu itu loh nggak waras." Nggak waras itu otaknya gimana Ten? Otaknya Ten. Nah, datanya ada. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini diskusi, ini kata keluarganya Tuhanmu. Keluarga Tuhanmu ngomong, Tuhanmu itu udah nggak waras lagi. Gimana keadaan otak kalau udah nggak waras? Gimana keadaan otak kalau udah nggak waras nih? Itu kalau diskusi. Gimana rasanya nyembah Tuhan yang nggak waras? Ini kata keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan lebih mengenal Tuhanmu daripada kau. Tetangga kau bukan, keluarga kau bukan. Gitu loh, diskusi pakai data gitu loh. Jangan tantrum aja. Nah, ada Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natalia yang cantik, Akang yang ganteng. Wah fitnah ini. Bunda Selamat Rahma kayaknya lagi seneng kayaknya Bunda Rahma. Bunda Rahma kayak lagi Ya. senang sekali di hari. Habis makan semangat. Lanjut. Assalamualaikum Bang Vidi. Lanjut. Ya Dek ini Muslim apa Kristen Dek? Ya turun. Ini Bang belajar ini Kristen ini dibuka aja.
Biasa aja Bunda, si Akang nggak ada gantengnya. Iya. Kita menghibur dia Mbak Marsha. Tapi memang kok agak gitu, agak ganteng. Ya, yang Udah, penting dia nggak oten, cantik lah ya. Yang penting dia nggak cantik ya. Gimana Iya, cara jangan, turunnya jangan. Bang? Ya udah saya turunin ya Bang Pede ya. Syukron jazakallah khairan kasiron. Sehat selalu Bang Pede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bunda baru Rahma udah. baru paus loh, belum singa loh. Udah baru paus udah kejang-kejang itu si Immanuel. Baru juga Iya. paus. Iya mendadak ya dia ya tadi ya. Abis paus lewat bun, Immanuel bun langsung panas bun, tantrum langsung maki-maki aku bun. Gara-gara paus bun, parah. Oh, memang kalau Immanuel itu yang foto profilnya ini ya dulu ya, yang baju laki-laki baju apa itu ya? Gak hafal aku. Pokoknya yang peta itulah, yang peta. Bunda udah makan berapa oten bun hari ini bun? Belum. Oh kita carikan ya. Saya carikan dulu ya mainan-mainan yang lucu-lucu ya. Teman-teman yang di TikTok ya, jangan lupa di subscribe YouTube yang terafiliasi ke Komal ini ya, terutama ke API. Ada Natalia Iriani, Julkipli M. Abbas Official tuh lagi live ya. Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam. Ayo di follow ya. Silakan mampir Hijrah dulu ke Khadijah. Hijrah Khadijah. Silakan mampir dulu ke channel-channel YouTube yang terafiliasi ke Komal ini ya, teman-teman. Silakan geser-geser ya untuk Ya, mendukung. di-subscribe. Subscribe, like, komen, subscribe, share gitu ya, teman-teman. Ayo digas. Kang cariin bunda makanan ini. Belajar ini siapa belajar? Oten itu Kristen. Oh Ten. Ya itu ngobrol sama Bunda Rahma. Ada Marsha. Bagus ini dia mau belajar. Nama akunnya belajar. Ya Bang ya. Pendeta ini. Iya. Belajar. Pendeta itu. Belajar. Pendeta dia. Belajar. Pendeta dia. Oh, Pak Pendeta. Selamat siang Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta kok akunnya gini banget ya? Kayak nggak Nggak punya nyadar. jemaat ini? Kok kayak nggak punya nyadar jemaat dia ya Pendeta ya? Pendeta dia, tapi suaranya itu 100% mirip Esa Soru. Oh. Jangan-jangan adiknya ini, adiknya. Adiknya mungkin. Apa YouTube-nya ulangi, Bang? Nih. Hijrah Khadijah, Natalia Iriani, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, Julkipli M. Abbas Official lagi live di sini. Ayo buat saudara-saudaraku ya yang lagi nonton ya di channel YouTube manapun, jangan lupa ya mampir ke Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya. Kalian kalau udah mampir jangan lupa pencet subscribe dan nonton yang lama, nggak usah balik lagi ke channel sebelumnya ya. Ya. Ya, silakan ya mampir ya. Kalau Bang Zuma dulu bilang kalau mampir-mampir itu keliling-keliling 15 menit gitu kan, terus balik lagi. Iya, betul. Gitu. Jadi Akang. kemana-mana kalian rata. Akang. Kasih juga YouTube-nya Akang yang nggak difungsikan gitu loh. Aku mau juga buat ini apa live. Aduh, kena pelanggaran kan akunku ini. Nggak Aku turun dulu. apa-apa. Yakin nggak apa-apa. Nanti tetap nggak bisa Yakin. dipakai live. Bisa. Itu bisa ya. Bisa, aman. Akang ini kan lebih-lebih dari yang Ya ini barusan ditekan. laporan. Ya nggak apa-apa, itu aman. Bunda Rahma minta akun YouTube itu, Akang. Waalaikumsalam Kasih satu, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Rahma yang itu aja dijalanin, tinggal minta subscribe kalau Gurunda ada kan naik gitu kan, banyak tuh penonton. Nah minta dipromosikan di situ. Caranya biar mampir. nge-live-in. Caranya nge-live-in. Oke. Ya. Akang kan ada 10 itu akun ininya. Udah tenang. YouTube-nya. Bagi Akang satu. bagian haite itu apa sih? Bagian haite. Apa ini? Akang nggak tahu. Ya, Demas.
Selamat siang Demas. Demas. BTR, syukron. Jazakallah Oh, iya. khairan. Sebentar, aku ini ya pengumuman dikit ya buat informasi-informasi buat yang lagi nonton. Ya mungkin lagi ada yang di area Solo Raya dan sekitarnya atau punya saudara di area Solo. Insya Allah nanti bulan depan aku mau ke Solo di beberapa masjid ya. Insya Allah mulai tanggal 11-an. Insya Allah semingguan kayaknya di sana. Insya Allah hadir ya. Nanti kalau pengumuman tempatnya di mana-mana ada yang udah beberapa aku share. Nanti yang lainnya informasinya lebih lanjut nanti aku share juga di akun-akun TikTokku dan di YouTube ya. Ke Sulawesi. Solo. Oh. Ya, terus Jawa Tengah kalau ya. ada teman-teman yang di area Garut ya, Garut Garut kota, insya Allah nanti bulan depan tanggal 5, 6, 7 tim API akan ke sana kajian. Insya Allah yang hadir itu sekitar 1000 lebih ya. Silakan nanti datang aja. Tempatnya di mana? Nanti saya DM atau saya WA. Di sini lagi adzan, saya izin mute. Oh ya Bunda Rahman jadi ke moderator juga aja Kang. Sudah. Udah ya? Iya. Semoga sukses, amin. Natalia juara apa ini? Juara au-au. Kita cari mainan-mainan buat Bunda Rahma ya. Ini Denmas kok diem aja dari tadi. Naikin dulu yang lain lah nih. Mutahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dilanjut Mbak, dilanjut. Aku bukan penyembah salib. Silakan dilanjut. Ya. Ya Pak izin turunin ya. Ada yang mau disampaikan dulu Ya, nggak? makasih. Ya, makasih. Ya makasih Pak. Bang Kerol ini nggak tahu nih. Bang Kerol masih hidup kah? Semaput. Bang Kerol. Babang Kerol. Babang Kerol. Itu denom ini, denom domba. Denom suka-suka dia. Suka di mana dia ambil, suka di mana dia ambil itu Bang Kerol itu. Terima kasih atas waktunya, diberi waktu. Dandung, siapa ini Dandung? Islam, Kristen? Pak Dandung, Ya, gimana Mbak? Kristen? Saya nasional aja lah. Udah, di Islam bawah boleh, aja. Kristen boleh. Bawah, udah. Kafir-kafir yang nggak jelas di bawah. Di sini butuh kafir-kafir yang percaya diri ya. Kafir-kafir nggak percaya diri di bawah aja. Kafir. Kenapa sih kalian nggak percaya diri dengan kekafiran kalian? Begitu buruk kah keagamaan kalian sampai nggak percaya diri? Nah, baru beres aja. Udah nggak apa-apa, sama saya sebentar. Naik lagi bang. Yang mana? Yang kafir Yang tadi? Ah. Kafir nggak jelas itu. 100% Islam, 100% Kristen. Naik lagi Pir. Justru seru ya ngadepin kayak gitu. Naik lagi bang. Naik lagi bang. Gitu, Bang. Naik lagi bang. Minimal ada ini dulu. Ada hiburan. Bang, naik lagi bang. Siapa tadi namanya bang? Dudung apa dudang dadung nggak tahu. Dungdang dut. Dendang dung. Naik lagi bang. Natalia mode sangar. Dari dulu Ya. kali. Nah, naik lagi. Dari dulu juga kalau ngadapin Oten sangar, tapi ke Muslim baik hati dan tidak sombong. Baik hati, tidak sombong.
Kan beda, aku kan paling lembut. Siapa juga yang ngagulin Bunda Rahma? Ya pedean. Mana ada. Kalau Mbak Natali, ya lihat-lihat lawannya. Ini Dari dulu aku lembut. membahas aku masalah apa kok? Rasanya ada yang kafir, ada yang nasionalis. Gimana ceritanya nih? Yang ditanya bukan kenegaraan Bang, yang ditanya tentang agama. Kalau ditanya keagamaan, saya juga nasionalis Bang. Kalau ada yang menjajah Indonesia kayak Belanda tuh yang agamanya Kristen ngejajah Indonesia, saya pasti berjuang. Saya pasti membela Indonesia Bang, itu nasionalis. Nah abang ini agamanya apa? Ya kalau dari lahirnya kemarin sih dimasukkan Islam. Oh, terus abang sekarang menyembah siapa? Ya menyembah Tuhan semesta alam lah. Siapa namanya? Allah. Nah berarti abang Islam. Kenapa tadi ditanya Kristen boleh, Islam boleh Bang? Ya kayaknya mereka juga bertuhan sama deh. Beda, Tuhan mereka itu pernah turun ke dunia jadi manusia. Kalau Islam, Tuhan umat Islam itu pernah turun ke dunia gak Bang? Saya tanya, jadi manusia. Waduh, katanya lebih dekat sama leher orang yang hidup, berarti nggak turun ke dunia lagi, menyatu dengan dunia Tuhannya. Kalau Tuhan turun ke dunia, hancur dunia ini Bang. Tidak bakal bisa memuat Tuhan. Ih, kayak pernah ketemu Tuhan aja. Saya malah pengen ajar ketemu Abang Tuhan. pernah nggak gitu. ketemu Tuhan? Belum. Belum pernah? Iya. Belum pernah kan? Mau ketemu Tuhan, matilah dulu kau Bang. Matilah kau dulu. Waduh, janganlah. Abang kan udah tua Bang, udah bawa tanah Bang. Mati nggak nunggu tua, friend. Nah ini cerita-cerita mati atau menunggu tua. Ini kemarin saya divonis kanker paru-paru stadium 4A. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat dipanggil ya Bang. Saya nggak berani pulang duluan, masih minta tambahan waktu sholat. Kenapa tahajud. Abang minta tambahan waktu? Kenapa? Alasannya apa? Pengen senang? masih memberi manfaat dalam hidup. Manfaat bahwa- Abang untuk manusia apa? Untuk Ya, lingkungan apa? Tapi coba Bang, Manfaatnya. kasih pencerahan gini. Kan dia bilang tadi dia masih mau perbanyak sholat tahajud. Tapi dia mengatakan sembahan Kristen Wih, sama Bang dengan Ato, Islam. syukron, Nggak jazakallah bisa khairan begitu. kasiran. Beda Bang. Harus adil loh Bang Kau Ato. sudah Narasumber juga harus jadi murtad kalau Awas kau kalau ngomong nggak dikasih. gitu. Awas. Mereka Nah, itu gitu. mereka Harus itu adil. menyekutukan Tuhan. Masya Allah. Mereka menyekutukan. Kalau nggak adil takut. Ih, kenapa sih orang ngomong? Kalau saya dibilang murtad itu ya nggak Enggak, apa-apa. gini Bang, bukan Bang, maaf. Anda kan bilang Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita. Sementara mereka itu menyekutukan Tuhan. Menuhankan Bapa, menuhankan juga Yesus anak Maria. Sekarang peristilahan menyekutukan aja belum sepakat saya. Jadi Coba ditanyain dulu dia pun. jadi yang disebut Coba syahadat Bang, coba syahadat. Syahadat dulu Bang. Iya, syahadat kan penyaksian, tapi saya ditanya temanku. Coba sudah dua pernah kalimat syahadat itu menyaksikan kayak Tuhan gimana belum?" sih? gitu. Dua kalimat Dia syahadat itu sering gimana sih? nyamar lagi nih orang ya, nyamar Nggak ya apa-apa, Bang nggak ya. Syahadat Kalau itu gimana syahadat- Bang? Syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hanya Itu kan aku lafadznya. bersaksi Bang. Itu aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Iya. kalau Anda mengatakan Kristen imannya sama, Tuhannya sama dengan kita, itu kan beda. Mereka punya Tuhan tiga dalam satu katanya. Saya yakin sama Tuhan yang mencipta alam semestanya itu sama. Ya udah berarti Kau kamu masuk bukan gereja, Islam. Bukan Islam Bentar berarti Mbak dia. Natali. Saya sholat dulu Mbak bentar Natali. ya. Saya Berarti ya silakan. Berarti abang ini bergereja juga kalau Tuhannya sama. Ya, saya pernah sekolah di Katolik di gereja. Pantesan. Ya sama yang disembah itu Tuhan alam. Enggak, di situ ke gereja juga. Pernah. Bergereja juga kan Tuhannya sama, bergereja dong, ya toh? Iya, pernah.
Oh, bergereja dia. Berarti kau bukan Islam, kau kafir. Wow, syukron. Kau kafir itu bang, kalau kau bergereja, kau menyekutukan Tuhan. Dosa yang tidak terampuni, ya. Dosa Iya. musyrik, Kan menyekutukan tenang Tuhan. aja, kan udah ada- bang, tambah banyak dosa kita. Kau ke bawah dulu bang ya. Udah, Kok- kau nggak jelas. Bikin emosi aja. Masa ada orang Islam begitu? Nggak ada Iya, otak harusnya kau. kita mainin Bun, kita tes aja kita. Enggak bukan jangan. dia. Dia udah tua kita ini nanti. Ya biar makin malu udah tua kok. Pasti dulunya lebih nyebelin lagi. Jangan. Mungkin dia kejawen apa? Enggak Bun, kejawenannya kejawen itu enggak kayak gitu Bun. Enggak mengenyam pendidikan kayaknya dia. Enggak sekolah apakah? Bunda Rahma mentalnya belum kuat. Iya. Takut dosa kita. Orang sudah tua Ya enggak banget, lah, enggak Kang. dosa lah. Biar dia mampu sekalian enggak dosa itu. Tapi dia kan sholat. Dia sholat tahajud. Makanya kita tes dia sholatnya cuma ngomong-ngomong atau beneran. Banyak loh Jangan, orang ngaku jangan. Islam. Ternyata Jangan. otaknya mah giliran Kalau kita orang tanya, nggak jelas begitu, nggak usah lah. kita tanya rokaat aja nggak ngerti. Kita tanya tayamum nggak ngerti. Kita tanya wudhu mana yang duluan nggak ngerti. Udah jelas bukan muslim. Kita cari oten lain, jangan dia belajar. Selamat malam, selamat siang, Pak Pendeta belajar. Ketua Bangka juga, terserah dia lah mau masuk neraka, masuk apa. Belajar, Cari oten ya. dia belajar ini Kristen atau bukan? Jangan-jangan udah mati duluan lagi dia. Belum diskusi udah mati duluan. Halo, Kejam assalamualaikum. Mbak Natali kejam kali hari ini. Samurai, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ya saya mau ini mau belajar aja ini. Aduh. Mau ada pertanyaan juga. Boleh nggak? Belajar, bang, sebentar bang. Belajar tentang apa? Islam. Enggak, bukan belajar tentang masalah Kristen itu. Kita bukan. Nggak boleh monolog bang. Nanti ada Kristen bang. Enggak, maksudnya itu kan Kristen itu saya bingungnya gini loh. Mereka itu mengatakan Yesus kan sebagai anak Tuhan kan, betul nggak? Benar. Tapi ada juga Kristen yang mengatakan nggak boleh katanya nyebut Yesus, harusnya Yesua katanya begitu. Ya, Ya, mereka nanti kan begitu biar bang. mereka yang jelasin aja bang. Mereka di 10 Kristen ditanya bang, jawabannya tuh 11 berbeda. Mereka banyak denom, ribuan denom. Jadi beda pemahaman mereka. Jadi di Iya, nanti Kristen itu ya, tanya sama yang Kristen aja bang ya. ya di Kristen itu bebas mereka menafsir. Jadi selain Katolik ya, makanya denom-denom itu banyak. Kalau kita kan nggak bisa, ada ulama-ulama kita, ulama tafsir. Kalau mereka bebas, makanya beda-beda jawabannya gitu bang, simpelnya. Oke bang ya. Enggak, satu yang terakhir Bunda, kalau misalnya bukunya itu supaya kita bisa berdebat itu apa? Ada bukunya enggak? Buku-buku debat. Bible itu bang. Beli bukunya Hikmoto. Iya, maksudnya namanya apa? Ada buku yang dibuat Ustadz Wapi sama Bang Moto. Itu bang dicari apa judulnya itu ya? Itu murah itu 100-an. Beli itu ada kalau mereka jawaban-jawaban syubhat mereka, cara kita menanya balik ada di situ bang. Cari-cari. Ya udah, makasih. Iya bang. Ya makasih ya, gitu aja ya. Terima kasih semuanya, yuk. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kalau dia jadi debater itu ya. Wow. Silakan naik. Oten di bawah mana yang mau naik ya? Nggak ada ya. Ini si belajar ini kalau nggak mau ngomong diturunin aja lah ini si belajar ini. Mutahar Kristen Muslim. Assalamualaikum Bunda. Saya Islam Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan? Bang. Ya.
Nyimak aja aku di bawah Bunda. Oh, jadi tadi kepencet ya sehingga multi ya Bang ya. Oke Bang. Mungkin kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau kepencet. Iya Bang, iya nggak apa-apa Bang. Iya. Terima kasih Bunda Rahma sama Mbak Natalia. Silakan dilanjut. Iya, Sama-sama. makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman. Kita ini apa ya? Diskusinya lemah lembut, santun, tapi syaratnya jangan menghujat. Syaratnya itu aja, jangan menghujat. Kalau kau sudah menyenggol, menghujat nabiku, agamaku, kadang sisi lain daripada diriku akan keluar gitu loh. Saya sebagai seorang ibu dari anak-anakku, ya tahu kan keibuan kita kan, ya kan Mbak Natalie toh? Kelembutan kita sebagai seorang ibu ya pasti. Agamaku, nabiku menghujat. Apa itu hujat? Apa itu hujatan ya teman-teman? Menghujat itu kau bernarasi seenaknya tanpa landasan dalil, tanpa dasar kau mengatakan sesuatu tentang agamaku, itu menghujat. Kalau kami debater apologet Islam ini nggak berani asal ngomong, harus berdalil. Karena itu dilarang oleh agama kami, agama kita orang Islam. Jangan menghujat Tuhan mereka. Kami tidak menghujat, kami hanya menyampaikan data, dalil. Dan ada hadis Rasulullah ya, hadis sahih ya. Menarik ini hadisnya Rasulullah ya, bentar. Diriwayatkan oleh mana ya teman-teman? Hadisnya kurang lebih bunyinya gini ya. Jika ada orang yang menzolimi kamu, balaslah dengan setimpal. Dan dosanya itu bukan kau yang tanggung, tapi siapa yang mendahului. Tapi lupa bunyi hadis lengkapnya itu ya. Ini ya bunyi hadisnya ya. Ini dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci maki, maka apa yang diucapkan oleh keduanya, dosanya kembali ke yang memulai memaki. Selama yang dimaki atau dizolimi tidak melampaui batas. Artinya yang kita balas itu setimpal. Jangan kita terlalu itulah ya, di atas hinaannya jangan. Apalagi kita kan membalas dengan data-data. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2587 dalam hadis sahih ya. Jadi ada landasannya. Kalau yang ada yang duluan mendahului gitu loh. Jadi kau jual, kami beli, bahkan kami borong. Jadi sisi kelembutan kami sebagai seorang ibu, ya, kau akan melihat kalau kau diskusi secara santun. Tapi kalau kau mulai menghujat, sisi lain daripada kami ini seorang wanita, seorang ibu. Tahu lah kalau ibu-ibu marah toh, tahu kalau ibu-ibu marah. Ayo teman-teman. Kalau tentang halal darahnya itu yang ini kafir yang mau dengar